Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Situasi di medan perang pada mulanya 12 lawan 1. Tetapi dalam sekejap mata, menjadi 2 lawan 1. Kedua melibatkan Jindan yang terlambat memblokir 10 Taishuan Divine Thunders. Tetapi mereka berdua membayar harga tertentu. Meskipun senjata sihir pertahanan itu berhasil menyelamatkan dari 10 serangan, Taishuan Divine Thunder, spiritualitasnya sangat berkurang. Kedua bertengkar Jindan terakhir tidak lagi merasakan kegembiraan seperti saat mereka berhasil memanggil Li Chen. Mereka tampak sangat ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan bakat apapun yang dibutuhkan untuk dapat melakukan sihir petir dengan cara seperti itu. Sihir petir di dalam kapal tinta meteor. Mereka tidak punya pilihan selain membuat pilihan yang sama melarikan diri. Melarikan diri dari Li Chen yang mengerikan ini. Siapa bilang Li Chen hanya ahli dalam spesifikasi? Semangat juang dalam hati mereka sirna disambar petir dan kilat. Yang tersisa hanya kengerian dan ketakutan. Namun, ketika kedua petarung Jindan itu ingin melarikan diri, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Formasi 4 fase yang telah mereka buat menghalangi jalan mereka untuk melarikan diri. Awalnya mereka seharusnya keluar melalui gerbang kehidupan formasi 4 fase. Namun saat mereka memasuki gerbang kehidupan, mereka mendapati bahwa mereka masih diam di tempat yang sama. Li Chen meminum ramuan tingkat 3 untuk memulihkan kekuatan spiritualnya yang hampir terkuras dari kekuatan fisiknya. Dia menggunakan 100 otak untuk secara bersamaan melepaskan 100 guntur ilahi Taishuan, yang dihitung secara tepat oleh senjata ajaib penyelamat hidupnya, Quantum 01. Meskipun kegelapan kekuatan spiritual yang tersisa tidak dapat digunakan untuk berdoa seperti sebelumnya, tetap tidak ada masalah untuk menghadapi dua kuasa ramuan emas tahap akhir. Namun, dia tidak menjelaskan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh hilangnya 2/3 kekuatan spiritualnya dalam sekejap, yang membuatnya mengambil ramuan tingkat 3 dan menelannya untuk segera memulihkan kekuatan spiritualnya. Merasakan pemulihan kekuatan spiritualnya yang cepat, dia sangat puas dengan efek ramuan tingkat 3. Itu dia. Pertempuran biasa. Li Chen mengeluarkan 2 pikiran ilahi, dan 2 cahaya pedang terbang keluar dari cincin antariksanya. Pedang hati dan pedang bulu putih masing-masing terbang ke arah 2 lawan Jindan yang telah meninggal. Meskipun dia telah mengasah 3 senjata sihir terbang, dia hanya bisa menggunakan 2 di antaranya sekarang. Apalagi satu-satunya senjata sihir pertahanannya, Inverter Spirit Umbrella, memiliki masalah yang sama. Untungnya, ia memiliki Meteor Ink Bolt, jika tidak, ia akan menghadapi situasi yang sangat memprihatinkan. Ada senjata sihir pertahanan yang tersedia. Alasan utamanya adalah karena persyaratannya terhadap senjata sihir terlalu tinggi. Dia bahkan tidak akan melihat senjata sihir apapun yang kualitasnya tidak bagus. Tentu saja, dengan identitas dan kekayaannya, dia memenuhi syarat. Selain itu, dia benar-benar tidak menyangka akan menghadapi pertempuran tahap Jindan begitu awal. Dia berpikir bahwa setelah beberapa tahun, payung Moyuling, senjata ajaib kuno yang ditemukan di sekolahnya Sekte Wookiee, akan mampu memberikan efek yang kuat di tangannya dan membantu menahan serangan musuh. Meskipun senjata sihir perlindungan, payung Moyuling, telah kehilangan banyak kekuatan spiritualnya, tetapi dengan senjata sihir perlindungan ini, dia benar-benar tidak mampu untuk memperhatikan senjata sihir perlindungan lainnya. Yang terpenting, dia tidak mementingkan pelestarian. Dia lebih suka menyerang, yang dapat dilihat dari fakta bahwa dia telah menyempurnakan 3 senjata sihir pedang terbang. Sebelum mereka sempat panik, sebuah senjata sihir terbang ke arah mereka. Mereka dengan cepat mengerahkan senjata sihir ofensif mereka sendiri untuk melawan. Dengan kekayaan mereka, mereka tidak memiliki senjata sihir defensif tambahan, sehingga mereka hanya bisa menyerang musuh. Selain itu, mereka merasa tidak bisa membiarkan Li Chen melancarkan serangan guntur lagi. Jika hal itu terjadi lagi, mereka harus menggunakan tubuh mereka untuk melawan. Senjata sihir pedang terbangnya menampar dengan pedang hati Li Chen. Mengenai penggunaan senjata sihir pedang terbang, meskipun Li Chen adalah seorang yang menguasai pedang, ia tidak dapat menekan senjata sihir seorang yang menguasai tahap akhir Jindan hanya dengan pedang terbang di awal periode Jindan. Namun pedang hati bertindak aneh. Para pertemuan Jindan akhir sama sekali tidak dapat memahaminya. Efek seperti itu. Pedang terbang dan senjata ajaib kedua belah pihak saling beradu, yang merupakan cara pertarungan paling normal di antara para petarung Jindan. Dengan pengalaman menjadi seorang olahragawan Jindan tingkat akhir, mustahil baginya untuk membiarkan pedang terbang dan senjata ajaibnya rusak pada kontak pertama. Anjing. Tetapi pada saat ini, sangat disayangkan di tahap akhir Jindan memiliki perasaan ini, seolah-olah ratusan tahun buruknya telah dijalani dengan sia-sia. Kerusakan pada senjata sihir pedang terbang, ditambah dengan hancurnya senjata sihir pertahanan sebelumnya, membuatnya tidak dapat menahan diri dan menjanjikan seteguk darah. Dari kerusakannya bahkan lebih besar daripada senjata sihir perlindungan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat temannya di sekitarnya dan dia melihat bahwa dia juga muntah darah. Seperti dirinya,
Pedang bulu putih milik Li Chen menghancurkan senjata sihir pedang terbang milik rekannya pada saat konfrontasi pedang. Li Chen sangat puas dengan hasil pertarungannya, dan senyum bangga muncul di wajahnya. Dalam konfrontasi langsung antara senjata ajaib pedang terbangnya dengan mudah menghancurkan senjata ajaib lawan. Kekuatan komputasi yang tak tertandingi dari senjata ajaib kelahiranku Quantum 01. Saat mengendalikan senjata ajaib pedang terbang, dapat menghitung rute serangan senjata ajaib lawan secara real-time, dan menganalisis garis kekuatan spiritual senjata ajaib lawan itu sendiri. Perlu diketahui bahwa Li Chen adalah seorang penyuling peralatan, terutama setelah wilayah kekuasaannya mencapai tahap inti emas. Meskipun dia belum membuat senjata ajaib apapun, pengetahuan yang dia kumpulkan di bidang ini sudah cukup. Dalam sekejap, senjata ajaib kehidupan Quantum 01 membagikan semua senjata ajaib secara rinci berdasarkan pengetahuan pemurni senjata. Tentu saja, pukulan pengendalian pedang terbang oleh Quantum 01, senjata ajaib kelahiran, adalah jaminan untuk menimbulkan kerusakan besar pada senjata ajaib musuh. Ketika para biksu Jindan bertarung dengan satu sama lain, mereka biasanya tidak berkompetisi dalam operasi yang rumit, tetapi dalam menggunakan kekuatan spiritual yang lebih kuat dan senjata sihir yang lebih sakti untuk menyerang musuh. Bukannya mustahil untuk melakukan operasi yang tepat, tetapi manfaat yang dibawanya tidaklah besar, sehingga memberi musuh kesempatan untuk memanfaatkannya. Namun, Li Chen berbeda. Pedang itu terbang dikendalikan oleh senjata ajaib kelahirannya, Quantum 01. Senjata ajaib kelahiran Quantum 01 akan secara otomatis memanggil semua ilmu pengetahuan yang dikuasainya dan menggunakan semua teknik pedang terbang yang telah dipelajari Li Chen untuk mencapai target perintah yang dikeluarkan oleh Li Chen. Jika kita menggunakan contoh untuk membandingkan perbedaan antara gaya bertarung Li Chen dan kekuatan Jindan biasa, kekuatan lain menggunakan palu godam untuk menyerang target, sedangkan Li Chen menggunakan pisau bedah untuk mengungkap target. Bukannya metode serangan palu godam itu buruk, tetapi serangan pisau bedah dapat mencapai efek yang lebih besar dengan kekuatan spiritual yang minimal. Sama seperti tadi, Li Chen yang masih berada di tahap awal Jindan, berada dalam situasi 1 lawan 2, dan dia menggunakan 2 senjata sihir terbangnya untuk menghancurkan senjata sihir milik 2 lawan yang berada di tahap akhir Jindan hanya dengan 1 kali pertemuan. Jika Li Chen juga menggunakan metode serangan palu godam, maka dia setidaknya harus berada pada level yang lebih tinggi daripada 2 keahlian Jindan akhir untuk mencapainya. Selama ratusan tahun pengalaman mereka tidak pernah merasa begitu putus asa. Tanpa cara untuk melarikan diri, mereka hanya bisa berjuang tanpa daya. Mereka tidak ragu-ragu lagi, keduanya bergerak mendekat, dan beberapa jimat muncul di tangan mereka. Sekarang mereka harus mengandalkan jimat di tangan mereka dan bertahan selama mereka bisa. Li Chen mengulurkan tangannya, dan kedua pedang itu terbang kembali ke perahu tinta meteor, tetapi dia tidak menggunakan keuntungan sebelumnya untuk melancarkan serangan. Dia memiliki banyak metode, dan tidak ada yang meragukan di sekte Shushan yang dapat menguji kekuatannya. Sekarang kedua melibatkan Jindan akhir ini tidak lagi memiliki harta di tangan mereka, dan mereka adalah subjek percobaan yang terbaik. Dia tersenyum tipis, lalu menyapukan bagian depannya, dan Tianyin Niedaokin pun muncul di hadapannya. Ada perubahan halus pada auranya, itu karena dia sedang mengaktifkan buku rahasia suara surgawi. Ia tidak memainkan musik dari kitab rahasia suara surgawi, melainkan memainkan penampakan cahaya Buddha yang paling dikenalnya. Ketika mendengar suara piano, Jindan yang kedua bertanding itu tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Li Chen memainkan piano selama pertempuran. Kegembiraan yang luar biasa merasuk ke dalam jiwa mereka, menyebabkan semangat juang mereka cepat memudar. Pikiran untuk menyerah langsung muncul di benak mereka. Seketika, mereka menyadari ada yang tidak beres dan mencoba bersama-sama menahan serbuan suara piano itu. Berapa banyak jurus yang dimilikinya? Bahkan dia punya kemampuan sonik, itulah yang mereka pikirkan dalam hati. Dan saat bunyi piano terus berlanjut, mereka menemukan bahwa Li Chen tidak hanya mencoba-coba kekuatan sonik, tetapi telah mewarisi kekuatan sonik tersebut. Tetapi yang meyakinkan mereka adalah meskipun efek musik piano itu menakjubkan, tingkat degradasi Li Chen masih agak rendah, dan dia tidak dapat menekan mereka dengan musik piano. Li Chen juga menemukan ini, dan menggunakan Heavenly Sound Dao Killing Harp untuk melancarkan serangan sonik. Lebih tinggi. Dia mengerutkan kening. Dalam pertempuran ini, dia mencoba semua metode pertarungan konvensional, mulai dari sihir petir hingga pedang terbang dan serangan sonik. Sekarang setelah metode pertarungannya teruji, akhirnya berakhirnya pertarungan. Dia tidak ingin berlarut-larut lagi. Memikirkan hal ini, dia membuka mulut dan mengeluarkan suara yang tajam. Pikiran mereka mempengaruhi dan energi spiritual mereka menjadi kacau untuk sementara waktu. The Devil Enters the Ear adalah teknik serangan yang diciptakan oleh Li Chen sendiri. Ini bukan keterampilan sonik, tetapi metode rahasia serangan mental. Pada saat kedua bertengkar Jindan yang telah meninggal itu kehilangan akal sehat, suara cahaya Buddha muncul memenuhi tubuh mereka. Efek dari The Devil Enters the Ears berlangsung lebih dari 1 tarikan napas. Mereka memandang dengan enggan ke arah kapal terbang yang ditumpangi Li Chen.
Mereka bahkan tidak melihat Li Chen dalam pertempuran ini. Bab 330 Leluhur. Setelah pertempuran, Li Chen mengumpulkan dua tubuh yang relatif utuh dari tahap akhir Jindan. Puluhan pikiran ilahi menyapu dan mengumpulkan semua mayat, dan barang-barang di ruang itu disimpan secara terpisah. Tidak ada objek spiritual di tempat yang menarik perhatiannya. Dia sama sekali tidak terkejut. Belum lagi dia juga salah satu orang terkaya di antara para mitra Jindan di sekte besar. Tepat pada saat dia akan mengumpulkan keempat kapal terbang dan melepaskan formasi 4 fase, kulit kepalanya tiba-tiba mati rasa dan perasaan bahaya yang luar biasa muncul di dalam hatinya. Dia merasa bahwa selama formasi 4 fase dihilangkan, akan ada bahaya besar. Sial, apakah masih ada yang tersisa dari perusahaan perdagangan Tianxing? Li Chen mendekat pada dirinya sendiri dengan jengkel. Dia menghentikan tindakan kecil formasi 4 fase. Dengan adanya formasi 4 fase, para musuh di luar tidak dapat mengetahui situasi di dalam formasi. Namun kali ini tidak akan terlalu lama. Untungnya, pertarungannya dengan 12 biksu Jindan sangat singkat. Jika dia tidak ingin mencoba berbagai metode pertarungan, pertarungan itu bisa diselesaikan dalam beberapa tarikan napas. Begitulah adanya. Seluruh pertempuran hanya memakan waktu setengah batang dupa. Li Chen mengeluarkan cakram giok identitasnya dan pertama-tama mengirim pesan penyelamatan ke sekte tersebut, yang menyatakan bahwa diduga ada leluhur jiwa baru lahir di sini. Dia tidak membuat kemiskinan buruk. Setidaknya ketika menghadapi seorang Master Jindan setingkat tetua agung, dia masih punya cara untuk melarikan diri. Waktunya mendesak, jadi setelah dia mengirim pesan menggunakan cakram giok identitasnya, dia mulai berpikir tentang cara melarikan diri. Salah satu harapannya adalah agar sekte itu datang menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa menggantungkan seluruh harapannya pada penyelamatan sekte itu. Li Chen mengeluarkan masker mata, yang merupakan pengontrol untuk mengendalikan drone di langit. Namun, tidak mengerahkan pesawat nirawak di atas kepalanya. Dia tidak curiga akan membicarakan masalah di tengah jalan, jadi dia tidak menggunakan drone untuk mengikutinya. Meskipun drone tidak berada di atas kepalanya, terdapat gelombang radio yang ditingkatkan di penutup mata, sehingga ia masih dapat mengendalikan drone pada jarak ini. Inilah keuntungan menggunakan motor Spirit Stone baru. Anda tidak perlu khawatir kehabisan listrik. Yang sangat jauh. Arah penelitian awal Li Chen adalah untuk mempertimbangkan penyebaran satelit di luar angkasa. Tetapi karena keanehan bumi dan langit di sana, ia tidak dapat menyebarkan satelit. Namun seiring pendalaman penelitiannya, terutama di bidang pemurnian dan teknologi, akhirnya ia menemukan metode alternatif. Jika dia menunggu beberapa bulan lagi, mungkin dia akan dapat menyebarkan pesawat tanpa awak di atas pasukan yang saleh di benua Shu Utara, yang memungkinkan dia untuk menghubungkan tempat manapun di daratan kapan saja. Li Chen mengumpulkan otak untuk mengendalikan drone, dan dia juga mengeluarkan 10 bom dari cincin biji sesawi di ruang komputer. 10 bom itu adalah produk gagal dari penelitiannya. Maupun tidak, ke dalam ruang angkasa. Meskipun hanya lebih dari 10 detik telah berlalu, senjata ajaib sepanjang hidupnya, Quantum 01, telah memberikan berbagai solusi. Senjata ajaib kelahirannya, Quantum 01, tidak dapat mengambil keputusan untuknya, dan ia harus menentukan pilihan rencana. Meskipun bom itu merupakan produk yang gagal, bom itu juga punya nama, dan ia menempatinya bom Lingxi nomor 1. Ini adalah bom yang menggunakan batu roh sebagai sumber energinya. Sayangnya, energi spiritual di batu roh terlalu stabil. Maksimal. Tetapi bahkan jika ini tercapai, kekuatan bom batu roh masih menyentuh, dan diperkirakan dapat membunuh sejumlah besar biksu pemurniki. Sebenarnya, energi spiritual bukanlah energi ledakan yang baik. Tanpa transformasi formasi atau alat sihir, kekuatan yang dapat digunakan untuk mentransformasikan energi spiritual sangatlah terbatas. Ambil contoh 10 bom batu roh nomor 1 yang dia keluarkan. Meskipun ledakannya tampak sangat mengejutkan, kekuatannya tidak meledakkan bahan peledak dengan volume yang sama. Dia mengeluarkan bom batu roh nomor 1 saat ini, tidak mengandalkan kekuatan ledakannya, tetapi ledakan bom batu roh nomor 1 akan menyebabkan memperkuat energi spiritual yang kuat, yang akan mempengaruhi persepsi energi spiritual dan kekuatan. Dalam keadaan normal, efek ini tidak berguna. Tetapi saat ini, bom batu roh nomor 1 memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi penilaian akurat para kritikus di luar mengenai lokasinya. Alasan mengapa hal itu mungkin terjadi adalah karena baik Li Chen maupun senjata ajaib penyelamat hidup Quantum 01 tidak mengetahui seberapa kuat leluhur Yuanying. Semuanya berdasarkan analisis yang memungkinkan. Teratai putih tumbuh di bawah kaki Li Chen. Dia tidak lagi peduli apakah teratai berbunga di setiap langkahnya akan terbongkar. Dengan identitasnya saat ini, apa bedanya jika kuil Qianye tahu bahwa dia telah menguasai bunga teratai di setiap langkah? Kuil Qianye berani menangkap Li Tianba karena Li Tianba adalah seorang yang berkuasa dari sekte Shenluo dari sekte iblis. Karena keduanya adalah biksu dari sekte ortodoks, bahkan jika kuil Qianye curiga bahwa Li Chen adalah cerminan dari tokoh besar Buddha, mustahil bagi mereka untuk menangkap Li Chen. Tentu saja,
tidak ingin melakukan sejauh itu kecuali benar-benar diperlukan. Para biksu di kuil Chiba agak terlalu keras kepala, dan dia tidak tahu apakah ide para biksu itu akan sama dengannya. Dia mengaktifkan seni menutupi surga dan menyembunyikan rahasia, sebuah teknik yang diperoleh dan dipelajari oleh klonnya Li Tianba, dan merupakan teknik rahasia dari sekte Shen Luo. Namun, jika kloningannya Li Tianba telah mempelajarinya, itu setara dengan tubuh aslinya yang telah mempelajarinya. Rahasia. Menutupi langit dan menyembunyikan rahasia, tidak memiliki persyaratan khusus, sehingga tidak sulit baginya untuk melakukannya. Setelah menunggu beberapa saat, pertolongan dari sekte itu belum juga tiba, dan perasaan krisisnya menjadi semakin serius. Dia tahu bahwa dia tidak punya waktu lagi, jadi dia membagi pikiran spiritualnya menjadi beberapa bagian, satu untuk mengeluarkan formasi 4 fase, dan satu untuk memahami nomor 1 dari 10 bom batu roh. Leluhur Wang Zhao, tamu agung perusahaan dagang Tianxing, ingin mendekati benua Shu Utara untuk terakhir kalinya, tetapi dihalangi oleh binatang laut kelas 4, yang mengungkap keberadaannya. Kali ini, dia menahan auranya dan menuduh ke benua Shu Utara dengan cara yang tidak sesuai dengan identitasnya. Setelah memasuki benua Shu Utara, dia telah mempertahankan metode rahasia untuk menyembunyikan auranya sendiri. Tidak ingin sekte utama di benua Shu Utara mengetahui keberadaannya. Meskipun 6 sekte besar terbagi menjadi 2 kekuatan, baik dan jahat, mereka masih saling bertarung dengan sangat gembira. Namun, benua Beishu ditutupi dengan formasi, dan semua formasi ini terhubung melalui kekuatan perantara, seperti perusahaan perdagangan Beishu. Sebagai leluhur jiwa baru lahir tunggal, selama dia menghentikan metode rahasia menyembunyikan auranya, dia akan segera ditemukan oleh formasi. Jadi ketika dia datang ke benua Shu Utara, dia tidak langsung mengambil tindakan untuk perusahaan dagang Tianxing. Penyergapan dan pembunuhan Li Chen diusulkan oleh sisa pasukan perusahaan dagang Tianxing untuk mengumumkan kepada semua pembudidaya di benua Shu Utara bahwa perusahaan dagang Tianxing tidak punah. Setelah mendengar tentang bakat Li Chen, Patriark Wang Zhao menjadi tertarik padanya. Ia meminta untuk mengubah penyergapan menjadi penangkapan. Karena alasan inilah Patriark Wang Zhao, Patriark jiwa baru lahir, juga ikut serta. Dia bangga dengan statusnya dan tidak bisa menampilkan auranya, jadi dia tidak mengambil tindakan. Tentu saja, meskipun dia tidak dapat mengungkapkan auranya sendiri, dia masih memiliki cara untuk menghadapi seorang termasuk jin dan awal yang kecil. Dengan tubuh tahu leluhur Yuanying, meski dia hanya berdiri diam di sana, kekuatan jin dan tidak akan mampu melukainya. Ini berarti bahwa Patriark Wang Zhao tidak terkalahkan saat menghadapi penguasaan jin dan manapun, dan teknik rahasia yang dimilikinya tidak sebanding dengan yang dimiliki menguasai jin dan. Dengan menggunakan kekuatan spiritual tahap jin dan, ia benar-benar dapat mengalahkan semua penguasa jin dan dalam hal kekuatan tempur. Patriark Wang Zhao menunggu dengan tenang di samping, menunggu para mitra jin dan dari perusahaan dagang Tianxing membawa kembali Li Chen. Semakin lama dia menunggu, semakin dia merasa ada yang salah. Keraguan muncul dalam pemikirannya, dan dia bergerak mendekati formasi 4 fase. Tepat saat dia mendekati formasi 4 fase itu tiba-tiba menghilang, dan sebuah ledakan terjadi pada saat yang bersamaan. Peluncuran bom batu roh nomor 1 menyebabkan kekacauan energi spiritual di daerah terdekat. Jika Patriark Wang Zhao tidak menekannya, dia akan dengan mudah menemukan Li Chen, yang menggunakan Lotus Step by Step untuk melarikan diri dari ledakan itu. Namun, kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, dan Patriark Wang Zhao menekannya. Jadi dia tidak menyadarinya untuk sementara waktu. Saat ia menyadari ada yang tidak beres dan mengintensifkan penjelajahan di area ledakan, yang ia temukan hanyalah sosok yang menghilang. Wajah Patriark Wang Zhao memerah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan dibunuh oleh seorang junior di tahap awal Jindan. Ini merupakan hasutan bagi Patriark Yuanying. Dia ingin mengunci sosok Li Chen, tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa Li Chen menggunakan keterampilan kaki ilahi. Ia bertekad menangkap Li Chen, bahkan dengan mengorbankan dirinya sendiri. Berada di benua Shu Utara, misinya kali ini adalah membangun kembali cabang perusahaan perdagangan Tianxing dan mengambil alih sistem intelijen asli. Tugas ini jauh lebih penting daripada menangkap Li Chen, dan ini juga merupakan misi utama kali ini. Dia menatap tajam ke arah sosok Li Chen yang sudah samar-samar terlihat dan menghilang dari tempatnya, dan menuliskan kenangan tentang Li Chen di dalam hatinya. Ketika Li Chen menggunakan Lotus Step by Step untuk melarikan diri, ia menemukan bahwa interval antara penggunaan Lotus Step by Step lebih pendek, yang membuat kecepatan gerakannya lebih cepat saat menggunakan Lotus Step by Step. Merapalkan Lotus Step by Step mirip dengan mantra merapal. Dia menggunakan beberapa otak untuk mengaktifkan Lotus Step by Step secara bergantian, sehingga hampir tidak ada jeda dalam meraih mantra. Setelah dia berhasil melakukan langkah teratai 3 kali dan melarikan diri agak jauh, dia merasa sedang mengelilinginya. Lalu rasa jahat yang kuat muncul dari matanya, membuat bulu kuduknya berdiri. Untungnya, dia bergerak sangat cepat, dan karena suatu alasan,
Leluhur tua Weng Zhao bahkan tidak mencoba mengejarnya, dan membiarkannya pergi begitu saja. Teratai mekar di setiap langkah, yang terus-menerus membawa menjauh dari Patriark Weng Zhao, dan perasaan ditatap dengan jahat oleh makhluk kuat pun menghilang. Barulah ia menyadari bahwa sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Itu bukan karena ia penakut, melainkan reaksi tubuhnya setelah diincar oleh makhluk kuat. Dia mengubah arah beberapa kali dan masih melarikan diri ketika sebuah pesan datang dari cakram giok identitasnya. Namaku Zuo Haoking. Di mana jiwa baru lahirku? Li Chen hampir membuang cakram giok identitasnya. Siapa Zuo Haoking? Dia adalah leluhur Yuanying lainnya dari sekte tersebut. Leluhur Yuanying ini sungguh-sungguh menghormatinya dan bahkan menyebut namanya. Leluhur Zuo Haoking, guru dari tetua Ji dari sekte tersebut, juga merupakan leluhur jiwa baru lahir yang setenar guru Li Chen, leluhur Fan. Li Chen tidak tahu apa hubungan antara Patriark Zuo dan Patriark Fan, tetapi dia tahu bahwa tetua Ji tidak memiliki hubungan baik dengan gurunya, tetua Su. Hubungannya dengan tetua Ji bahkan lebih buruk, karena dialah yang menghancurkan putra tetua Ji, Ji Hongbo, berubah menjadi seorang manusia biasa. Leluhur Zuo, leluhur Yuanying berada di selatan Gunung Xiaoguan, tetapi dia mungkin sudah pergi sekarang, keluar dari cakram giok identitas dan memukulnya. Segera kembali ke sekte. Aku masih punya 10 napas lagi untuk mencapai Gunung Xiaoguan, leluhur Zuo menjawab dengan suara berat. Jelas sekali, leluhur Zuo bukanlah seperti yang dibayangkan Li Chen. Leluhur Zuo menjamin keselamatan Li Chen. Faktanya, Li Chen tidak tahu apa arti seorang ahli berbakat seperti Li Chen bagi para leluhur Naschen Soul. Meskipun dia belum memiliki kemampuan untuk menyalin ramuan untuk leluhur jiwa baru lahir, dengan kecepatan rusaknya, selama dia dapat menembus ke tahap inti emas akhir, dia akan memiliki kemampuan untuk menyalin ramuan tingkat 4. Jika tingkat yang dijelaskan Li Chen dapat dipertahankan saat ia menguraikan ramuan tingkat 4, maka setiap leluhur jiwa baru lahir di benua Shu Utara mungkin akan memperlakukan Li Chen dengan sopan. Anda harus tahu bahwa ramuan tingkat 4 milik leluhur Yuanying harus mengandung setidaknya 1 ramuan tingkat 4. Obat spiritual tingkat 4 hampir merupakan harta karun dari surga dan bumi. Dengan kemampuannya yang disinggung Li Chen, jika dia benar-benar dapat memahami ramuan tingkat 4 untuk leluhur Yuanying, keuntungan yang bisa dia dapatkan untuk leluhur Yuanying akan sangat besar. Sekalipun Li Chen tidak dapat mempertahankan tingkatan sebelumnya dalam refleksikan ramuan tingkat 4, selama dia dapat meningkatkan wilayahnya ke tahap inti emas akhir dan mampu menerjemahkan ramuan tingkat 4, itu akan menjadi hal yang sangat penting bagi leluhur jiwa baru lahir. Bab 331 kembali. Hingga detik ini, drone di langit akhirnya mampu mengakhiri medan perang dengan kameranya. Hal ini dikarenakan Li Chen tidak menunggu datangnya drone, melainkan mengubah arah kamera terlebih dahulu sehingga gambar yang dihasilkan tidak terlalu jelas. Bagian-bagian drone tidak diproduksi oleh mesin, tetapi dibuat di ruang komputer menggunakan teknik penyempurnaan dan kontrol tingkat mikron. Oleh karena itu, dalam banyak aspek, kemampuan pemantauan drone ini telah melampaui tingkat sipil dalam kehidupan sebelumnya dan mencapai tingkat militer. Dia melihat sosok leluhur Zuo yang sama sekali tidak punya keraguan dan menimbulkan aura mengerikan di udara, yang mempengaruhi gambar drone yang dilihatnya melalui kacamata. Sosok leluhur Zuo sangat kabur. Keburaman ini bukan masalah dengan kamera. Meskipun jaraknya melebihi bidang pandang terbaik kamera, itu pasti tidak akan terlalu kabur. Ini adalah tabrakan yang disebabkan oleh aura leluhur Zuo di sekitar tubuhnya, yang mempengaruhi efek pencitraan kamera. Leluhur Zuo bukan sasaran utama, ia lebih memperhatikan leluhur jiwa baru lahir dari perusahaan dagang Tianxing. Li Chen bahkan tidak sabar menunggu chip yang terpasang di drone itu mulai menghitung. Senjata ajaib kelahirannya, Quantum 01, adalah server besar. Ketika Quantum 01 tidak lagi memperhitungkan pembuangan panas dan konsumsi energi, daya komputasi yang dapat diberikannya sangatlah mengerikan. Pikiran spiritualnya terhubung langsung ke sistem transmisi data pada masker mata, dan ia menerima gambar data dari drone. Dengan medan perang sebagai pusatnya, area dalam radius ratusan mil berada dalam jangkauan pemantauan kamera, dan jangkauan ini terus meningkat saat drone semakin dekat. Jika kita menggunakan drone untuk menemukan leluhur jiwa baru lahir dari perusahaan perdagangan Tianxing di daerah ini yang dekat dengan tempat berkumpulnya para pembudidaya, tidak diketahui lama waktu yang dibutuhkan untuk dipantau. Tetapi setelah Li Chen menggunakan senjata ajaib penyelamat nyawanya Quantum 01, gambar data yang dikirim kembali oleh drone dianalisis piksel demi piksel oleh senjata ajaib penyelamat nyawa, dan hanya butuh waktu 2 tarikan napas. Butuh 2 tarikan nafasnya untuk menemukan leluhur jiwa baru lahir, karena dia juga menggunakan senjata ajaib penyelamat nyawanya untuk menganalisis rute yang ditinggalkan leluhur jiwa baru lahir dan menentukan siapa di area tersebut yang kemungkinan besar merupakan leluhur jiwa baru lahir. Untungnya, tidak banyak penggarap yang memenuhi kondisi ini, dan senjata ajaib kelahiran akhirnya menemukan leluhur jiwa baru lahir berdasarkan kecepatan terbang penggarap. Saat Li Chen maju ke tahap Jindan, dia menemukan bahwa dia dapat menyatukan leluhur Yuanying melalui drone tanpa menimbulkan reaksi apapun dari leluhur Yuanying. Hal ini wajar saja. Dulu,
Saat ia menggunakan drone atau peralatan pemantau untuk menyatukan leluhur Yuanying, alasan mengapa ia membangkitkan kepekaan leluhur Yuanying adalah karena ia sendiri terlalu lemah. Selain itu, peralatan drone pada saat itu belum secanggih sekarang. Arah penerbangannya bukan lagi medan perang, tetapi mengikuti leluhur Yuanying dan bergerak pada ketinggian 10.000 meter. Meskipun ia tidak dapat menampilkan kecepatan Naschen Soul, kecepatan terbangnya tidak lambat. Ditambah dengan aura yang diungkapkan oleh Patriark Zuo, Patriark Wang Zhao ditempatkan dari jarak jauh. Li Chen tidak tahu bahwa Patriark Zuo melakukan ini dengan sengaja. Patriark Zuo tidak ingin bertengkar dengan Patriark Jiwa Baru Lahir yang kekuatannya tidak diketahui benua Shu Utara. Yang harus dilakukan Patriark Zuo adalah mengusir mereka. Tentu saja, jika Patriark Wang Zhao benar-benar didirikan, dia juga akan bernegosiasi dengannya. Jika pertarungan benar-benar berakhir, leluhur Zuo pasti akan memanggil para leluhur Naschen Soul dari sekte besar lainnya untuk bergabung. Mereka sekaligus. Jika mereka gagal membunuh dan malah menjadi musuh bebuyutan, maka sekte Shushan akan berada dalam masalah besar, yang bukan merupakan hal yang ingin dilihat oleh Patriark Zuo. Leluhur Yuanying memang sangat kuat, namun perilaku mereka di dunia juga perlu diwaspadai. Dunia ini terlalu rapuh. Jika leluhur Yuanying menggunakan semua kekuatan, kerusakan di dunia akan sangat mengerikan. Oleh karena itu, pertempuran Patriark Yuanying harus diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, atau pertempuran harus dilakukan di 33 surga. Li Chen melihat lokasi Patriark Wang Zhao, dan dia sendiri kembali ke Sekte Shushan. Ketika dia mendekati gerbang gunung Sekte Shushan, dia menemukan bahwa formasi Sekte Shushan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ini adalah formasi pelindung sekte yang diaktifkan sepenuhnya. Ketika formasi pelindung sekte diaktifkan sepenuhnya, ia akan menghabiskan banyak energi spiritual. Bahkan uras spiritual utama tidak cukup untuk menghabiskannya, dan batu roh tambahan perlu diinvestasikan. Jelas saja, diketahui kemunculan leluhur Naschen Soul yang tidak membuat Sekte Shushan sangat gelisah dan memasuki kondisi siap tempur. Chen, kamu akhirnya kembali. Tetua Su datang dan berkata dengan khawatir ketika Li Chen baru saja terbang ke gerbang gunung. Li Chen tidak membayangkan bahwa dia akan keluar kali ini, tetapi dia tahu tentang hal itu. Li Chen dilindungi secara ketat di sekte tersebut, tetapi setelah Li Chen menjadi otoritas Jindan, tidak ada pemimpin sekte yang melarang Li Chen meninggalkan sekte tersebut. Para pertarungan Jindan masih sangat aman di benua Shu Utara. Sekalipun ada beberapa masalah, dengan kekuatan Li Chen, melarikan diri bukanlah masalah. Karena alasan inilah Penatua Su tidak menghentikan Li Chen keluar. Tetap mungkin bagi Tetua Su untuk selalu mengendalikan murid ini, terutama karena status murid ini di sekte lebih tinggi daripada Tetua Su. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa Li Chen akan mendapat masalah lagi, dan kali ini masih sang leluhur jiwa baru lahir, dan itu bukan yang mulia dari kuil Qianye yang dia temui terakhir kali, tetapi sang leluhur jiwa baru lahir yang bermusuhan. Kuil Qianye tidak akan melakukan apapun yang akan mempengaruhi hubungan antara dua sekte besar. Apa yang disebut bahaya itu paling-paling hanya rasa takut. Namun kali ini berbeda. Meskipun metode rahasia Patriark Wang Zhao dalam menyembunyikan auranya sangat efektif, namun hal itu tidak dapat disembunyikan dari leluhur jiwa baru lahir yang memiliki tingkat yang sama. Bahkan ketika leluhur Zuo dan leluhur Wang Zhao berada dalam jarak tertentu, kedua leluhur jiwa baru lahir itu akan tetap memiliki rasa satu sama lain. Dalam jarak tertentu. Saat dua leluhur jiwa baru lahir muncul di area ini, kekuatan langit dan bumi akan diperebutkan. Leluhur Zuo datang ke tempat leluhur Wang Zhao pernah tinggal selama beberapa waktu. Berdasarkan aura yang ditinggalkan oleh leluhur Wang Zhao, ia lebih yakin akan identitas leluhur Wang Zhao sebagai leluhur jiwa baru lahir. Baru pada saat itulah formasi perlindungan Sekte Shushan mulai aktif. Tanggapan dimulai. Guru, saya mohon maaf karena membuat Anda khawatir. Li Chen menjawab dengan malu. Penatua Su tidak tahu harus mengatakan apa, dia juga tidak dapat mengungkapkan idenya untuk membiarkan Li Chen tetap tinggal di sekte tersebut. Jika Li Chen sudah menjadi seseorang yang mengingatkan Jindan, dan dia masih diizinkan tinggal di sekte tersebut dan tidak keluar, dia mungkin tidak akan mempunyai kesempatan untuk naik ke tahap Yuanying. Pikiran sangat penting bagi para kekhawatiran, terutama kondisi mengkhawatirkan tingkat tinggi. Mengurung seorang jenius seperti Li Chen dalam sebuah sekte sama saja dengan menutup kemungkinannya untuk maju di masa depan. Para biksu perlu mengasah keterampilan mereka dan berjuang untuk mendapatkan pengalaman yang kaya, meningkatkan kondisi pikiran mereka, dan mempersiapkan diri untuk promosi. Hambatan pada tahap Jindan lebih sulit ditembus daripada hambatan pada tahap fondasi pembangunan. Setiap tantangan dapat menghabiskan energi kehidupan seorang profesional. Selama sisa hidupnya. Melihat sekte tersebut, apakah mereka yakin bahwa lelaki itu benar-benar leluhur jiwa baru lahir? Li Chen bertanya setelah melihat formasi pelindung sekte tersebut. Tebakannya tentang kekuatan Patriark Wang Zhao didasarkan pada persepsinya sendiri tentang bahaya yang ditimbulkan oleh musuh. Akan sulit bagi seorang yang berpengalaman pada tahap Jindan untuk membuatnya merasakan bahaya yang mematikan. Terutama setelah klonnya Li Tianba melihat dua arhat agung,
Dia menjadi semakin yakin bahwa bahkan seorang otoritas Jindan pada tingkat sesepuh agung akan sulit merasakan betapa berbahayanya mematikan darinya. Leluhur Zuo telah memastikan bahwa itu pasti leluhur jiwa baru lahir yang dikirim oleh kantor pusat perusahaan dagang Tianxing. Aku hanya tidak tahu apa yang ingin dilakukan perusahaan dagang Tianxing. Apakah perusahaan dagang Tianxing ingin menyerang benua Shu Utara? Tetua Su tidak bermaksud menyembunyikan kata-kata dari Li Chen, dan dia berbicara menggunakan transmisi suara. Apa latar belakang bank komersial Tianxing? Apakah sekte itu tahu? Li Chen tercengang dan bertanya. Saya tidak tahu kekuatan macam apa yang ada di balik perusahaan dagang Tianxing. Perusahaan dagang Tianxing memasuki benua Shu Utara 300 tahun yang lalu. Benua Shu Utara, Tetua Su resolusi dan jawaban. Dengan identitas Li Chen, dia sudah memiliki kekuatan untuk mengungkap beberapa rahasia sekte tersebut. Kekuatan seperti perusahaan perdagangan Tianxing yang datang ke benua Shu Utara secara alami akan menarik perhatian 6 sekte utama. Anda harus tahu bahwa hanya leluhur jiwa baru lahir yang memiliki kemampuan menyebarkan lautan. Perusahaan dagang Tianxing, yang memiliki leluhur Naschen Soul, memasukkan benua Beishu sebagai kekuatan asing. Namun, setelah Li Chen memperoleh informasi bahwa perusahaan perdagangan Tianxing telah menempatkan mata-mata di berbagai sekte besar dan mengumpulkan informasi intelijen dari mereka, perusahaan perdagangan Tianxing benar-benar diserang dan dibunuh oleh semua sekte besar. Li Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik dengan pertikaian internal antara kedua kekuatan ini. Berhati-hatilah saat kau keluar lain kali. Kurasa patriar jiwa baru lahir ini tidak akan membiarkanmu pergi. Tetua Su tidak dapat menahan diri untuk menambahkan. Ketika Li Chen kembali ke puncak Shijian, dia merasakan tekanan. Tetapi dia tidak memberitahu gurunya setelah kembali ke sekte, dan selama perusahaan perdagangan Tianxing tidak mengatakan apapun, dia memutuskan untuk menyimpan berita itu untuk dirinya sendiri. Musuh-musuhnya tidak lagi dikenal pada tahap Jindan, melainkan leluhur tahap Yuanying. Tidak peduli seberapa terkenalnya dia tidak dapat mempengaruhi leluhur Yuanying. Pembunuhan. Sebenarnya dia sudah lama punya ide untuk membuat senjata super untuk menghadapi leluhur Yuanying. Namun, dia tidak menemukan tambang uranium di dunia ini. Jika yang terakhir, maka idenya untuk membuat senjata ampuh mungkin sulit diwujudkan. Menurutnya, selain senjata super semacam ini, senjata-senjata dari kehidupan sebelumnya hampir tidak akan bisa membahayakan leluhur jiwa baru lahir. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan bayi palsu itu saja, tubuh Direktur Feng Yi setelah bayi palsu itu meninggalkan tubuhnya. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menembus pertahanannya. Jika itu adalah tubuh Naschen Soul yang lebih kuat dari bayi palsu itu, maka penjagaannya akan sangat kuat sehingga dia tidak dapat membayangkannya. Li Chen berjalan ke area pabrik bawah tanah sambil berpikir. Peralatan di sini biasanya tertutup dan baru akan dinyalakan setelah dia tiba. Di sudut area pabrik, terdapat 10 badan roket yang panjangnya 20 meter. Ketika dia melarikan diri dari Pulau Tianhai sebelumnya, dia menggunakan roket untuk melarikan diri ke benua Beishu. Saat ini, roket yang dibuatnya telah ditingkatkan ke beberapa tingkatan dibandingkan dengan roket aslinya. Dengan bahan bakar cair digantikan oleh bahan bakar padat. Teknologi. Yang terpenting, sistem navigasi roket dapat dihubungkan ke drone berukuran 10.000 meter untuk mencapai posisi yang benar-benar tepat. Dengan bekal 10 roket, roket-roket ini bukan lagi alatnya untuk melarikan diri. Dengan kekayaannya, ia sudah dapat menggunakan roket sebagai barang habis pakai dan sebagai alat serangan jarak jauh terhadap musuh. Kalau saja tidak karena banyaknya pekerjaan roket yang mengharuskan dia mengoperasikannya sendiri, jumlah roketnya tidak hanya akan 10. Karena semuanya dengan Beishu Trading Company, dia tidak perlu khawatir tentang bahan mentah. Bahkan jika ia menggunakan roket di tangannya, ia yakin bahwa ia dapat membuat roket lainnya dalam waktu singkat. Tentu saja, hal terpenting saat ini bukanlah membuat roket. Di masa depan, ia perlu membuat lebih banyak drone dan menyebarkan drone-nya ke seluruh benua Beishu. Drone yang dapat melayang 10.000 meter di udara di bawah langit ke-33 sebenarnya adalah mesin yang dibuat dengan sangat teliti. Motor Lingxi, teknologi pemrosesan tingkat mikron, disempurnakan oleh kombinasi ahli formasi dan pemurni senjata, pengukiran prasasti formasi tingkat mikron, pemolesan lensa tingkat mikron, dan bahkan inti CPU dibuat dengan tangan olehnya di ruang komputer dengan presisi 1 mikron. Ini semua berkat senjata ajaib kelahirannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa membuat CPU 1 mikron secara manual bahkan jika dia bekerja sampai mati. Hal ini tidak dapat dicapai bahkan dengan diagram struktur CPU. Jika tidak ada 191 otak yang bekerja secara bersamaan, dengan daya komputasi yang tak tertandingi dan kendali tingkat mikron di atas ruang komputer. Bab 332 Peluncuran. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Masalah internal benua Beishu dapat diselesaikan kapan saja, tetapi masalah eksternal perlu dihadapi bersama. Semua ini tampaknya tidak memenuhi syarat dengan Li Chen, dan dia terus menjalani kehidupan yang setara dengan izin di puncak Shijian. Tidak seorang pun tahu bahwa setiap 1 atau 2 hari, sebuah pesawat tak berawak akan dibiarkan. Saat ini,
Li Chen tidak memiliki rencana untuk menempatkan pesawat nirawak di luar lingkup pengaruh 3 sekte utama yang saleh. Titik terjauh. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. Leluhur tamu agung Weng Zhao dari perusahaan dagang Tianxing tampaknya telah menghilang. Satu-satunya orang yang mengetahui tempat persembunyiannya adalah Li Chen. Setelah Patriark Weng Zhao pergi hari itu, dia menghilang di puncak gunung. Li Chen yakin bahwa gunung itu pastilah markas rahasia perusahaan dagang Tianxing. Selama 2 bulan ini, dia akhirnya menyelesaikan langkah pertama penyebaran pesawat tanpa awak, dan 15 pesawat tanpa awak menyelesaikan pemantauan wilayah pengaruh pasukan benar. Tentu saja, ia memproduksi lebih dari 15 drone. Beberapa di antaranya adalah drone cadangan. Namun, dilihat dari kinerja drone, kemungkinan ketahuan sangat kecil. Selama tidak ada pemindaian yang disengaja oleh seseorang yang dicintai jiwa baru lahir, hal itu tidak akan mudah ditemukan. Begitu jatuh ke tangan biksu lain, sistem cerdas yang terpasang akan memicu pengungkapan diri, menghancurkan drone sepenuhnya. Dia tidak khawatir drone itu akan jatuh ke tangan pembudidaya lain dan dibobol atau digunakan oleh orang lain. Faktanya, dia dapat sepenuhnya menggunakan pola terbang di dunia abadi, seperti perahu terbang. Pola formasi yang memungkinkan benda spiritual melayang atau terbang ini dapat menggantikan penerbangan pesawat tanpa awak. Tetapi dalam kasus itu, kekuatan spiritual drone itu akan jauh lebih besar, yang tidak memenuhi kebutuhannya bagi drone untuk menyembunyikan diri. Sekalipun drone itu ditutupi dengan sejumlah besar formasi penyembunyian tingkat mikron, semakin kecil kekuatan spiritual yang dipancarkan oleh drone itu sendiri, semakin rendah pula peluang bagi para pembudidaya untuk menemukan drone itu. Teknologi dari kehidupan sebelumnya yang digunakan dalam drone hampir biasa saja. Tidak perlu mempertimbangkan keterbatasan materi dan dapat memberikan efek yang jauh melampaui kehidupan sebelumnya. Diperkirakan semua pertemuan di seluruh benua Shu Utara tidak dapat membayangkan bahwa Li Chen membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk membangun jaringan pemantauan yang mencakup seluruh wilayah pengaruh jalan lurus. Selain itu, jaringan yang terdiri dari 15 drone dapat sepenuhnya menggantikan sarana komunikasi saat ini dan membangun sistem komunikasi baru. Sistem di dalam drone diproduksi sesuai spesifikasi satelit, dan sistem komunikasinya mampu menahan beban 10.000 orang yang melakukan komunikasi video secara bersamaan. Jika Li sekarang ia telah merancang telepon seluler versi Xiuxian, yang dengan dukungan jaringan satelit drone, dapat menjadi sistem komunikasi tertutup independen yang tidak akan mempengaruhi dunia luar. Menjual ponsel hanya bisa memberikan batu roh, yang tidak terlalu penting bagi seorang ahli di tahap inti emas. Sebagian besar sumber daya kelas 3 tidak dapat dibeli dengan batu roh, dan sebagian besar perlu ditukar dengan objek spiritual. Tentu saja, ia juga membuat beberapa ponsel untuk pengujian. Meskipun mungkin tidak digunakan, cadangan teknisnya harus memadai. Di pagi hari, dia menelepon Ye Lingyun, yang menjadi pengawas puncak Cijian, dan semua urusan eksternal puncak Cijian ditangani olehnya. Bahkan remunerasi untuk pengikut ketiganya disetorkan setiap tahun oleh Li Chen kepada Ye Lingyun, yang kemudian akan membayarnya secara teratur. Li Chen tidak perlu khawatir tentang apapun yang berkaitan dengan ladang spiritual di puncak Cijian, mulai dari menabur, memanen, hingga berdagang. Ye Lingyun sangat setia. Dia adalah pengikut Li Chen. Bagaimana kabar Wan Qian dan Lu Yingtong? Li Chen bertanya setelah melihat Ye Lingyun. Tuan, Wan Qian telah berhasil menembus tahap pembentukan pondasi. Agar tidak mempengaruhi pekerjaannya, Lu Yingtong telah membagi waktunya dengan Wan Qian. Butuh waktu sekitar 3 bulan lagi untuk mencoba menerobos, Ye Lingyun menjawab dengan hormat. Suaranya penuh rasa terima kasih. Ketiga pengikutnya mendapatkan kesempatan hari ini berkat Li Chen. Mulai sekarang, izin Wan Qian akan dikurangi 10% dari izinmu. Setelah Lu Yingtong berhasil, kami akan mengikuti izin Wan Qian. Li Chen berpikir sejenak dan memberi perintah. Aturannya adalah remunerasi. Dia perlu memastikan status Ye Lingyun sebagai pengawas, jadi dia tidak akan menyamakan remunerasi ketiga pengikutnya. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas nama mereka, kata Ye Lingyun sambil membungkuk. Aku ingin kau melakukan perjalanan lagi, kali ini ke sekte Qianhuan terlebih dahulu, dan sampaikan ini kepada Yin Shilan. Jika Yin Shilan sedang menyendiri, biarkan Liang Yesuan yang mengambil terlebih dahulu dan menyerahkannya atas dirinya. Penyimpanan ini ke pos pemeriksaan menggunakan jalur paling rahasia. Li Chen mengeluarkan 2 tas penyimpanan dan memberi instruksi. Di dalam tas penyimpanan yang diberikan kepada Yin Shilan terdapat beberapa ramuan tingkat lanjut tingkat 2 untuk periode pembangunan fondasi, yang dapat membantu berlatih lebih cepat. Yang satunya lagi adalah ponsel versi Xiuxian. Yin Shilan pernah menggunakan produk serupa sebelumnya, jadi tidak perlu khawatir dia tidak tahu cara menggunakannya. Alasan mengapa Li Chen memberi Yin Shilan ponsel versi mengisyaratkan terutama karena setelah Yin Shilan mengasingkan dirinya, dia tidak bisa lagi menghubunginya, dan Li Chen ingin menjelajahinya melalui fungsi video di ponsel. Sedangkan untuk tugas penyimpanan lainnya, itu adalah hasil uji coba Li Chen. Karena tidak nyaman untuk mengujinya, ia meminta kloningannya, Li Tianba,
untuk melakukannya. Di kota pegunungan alam Shiwandashan, 3 hari kemudian, Li Tianba menerima tugas penyimpanan. Tas penyimpanan itu melewati jalur khusus, bukan jalur penyelundupan biasanya, melainkan melalui jalur milik pasukan lain, sehingga mustahil melacak sumber tas penyimpanan itu. Alasan mengapa kami sangat berhati-hati kali ini adalah karena apa yang akan dilakukan Li Tianba selanjutnya mungkin besar. Ruang internal tas penyimpanan sangat besar. Tas penyimpanan ini adalah yang terbesar di antara semua tas penyimpanan. Li Tianba memberi salam kepada Diakon Yusing dan membayangkan bahwa dia akan meninggalkan kota Jieshan selama sehari. Sekitar 100 mil jauhnya dari kota Jieshan, dia mengeluarkan senjata ajaib Wan Jianfeng miliknya, memperbesarnya dan menjatuhkannya ke tanah. Dia mengaktifkan formasi senjata ajaib puncak Wan Jian, mencegah dunia luar melihat situasi di puncak gunung. Dia mengeluarkan semua barang dari tas penyimpanan dan mulai merakitnya. Saat perakitan berlangsung, bentuk roket mulai terbentuk di puncak Wan Jian. Ya, kali ini Li Chen mengirimkan roket padat set tinggi 20 meter. Bagian tersebut. Meskipun Li Tianba tidak memiliki 191 otak seperti tubuh asli Li Chen, bukan masalah besar baginya untuk merakit bagian-bagiannya menjadi roket. Dia juga membagikan kemampuan produksi senjata Li Chen dari tubuh asli Li Chen, tetapi kemampuan produksi senjata Li Chen ditampilkan oleh api roh matahari merah, sementara dia menggunakan api ramuan emas untuk mewujudkannya. Li Tianba menggunakan Danhuo untuk pengelasan, terutama perakitan cangkang roket, yang membutuhkan bantuan Danhuo. Setelah beberapa jam, roket itu berdiri di sebuah titik datar di puncak Wan Jian. Dia menarik napas dalam-dalam, kegembiraan tampak di matanya. Jika kali ini ia berhasil, ia akan memiliki sarana untuk menyerang musuh dari jarak jauh di masa mendatang. Biaya roket ini tidak tinggi. Sebagian besarnya terbuat dari bahan-bahan biasa, dengan hanya sebagian kecil bahan kelas 1 yang dicampur di dalamnya. Sisanya terutama adalah biaya waktu tubuh asli Li Chen. Setelah Li Chen memiliki senjata ajaibnya sendiri Quantum 01, biaya waktu ini akan berkurang ratusan kali lipat. Li Tianba mengeluarkan sebuah kancing dari tas penyimpanannya dengan sangat sopan dan ditempatkan di depannya. Hitungan mundur dimulai. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Luncurkan. Dengan suara terakhir, dia menekan tombol, dan api menyembur keluar dari ekor roket, mendorong badan roket perlahan ke udara. Setelah melayang beberapa ribu meter ke udara, roket itu berubah arah dan terbang menuju puncak pos pemeriksaan Jieshan. Sasaran roket telah ditetapkan sejak lama. Faktanya, klon Li Tianba hanya perlu merakit dan meluncurkannya. Tindak lanjutnya tidak ada ketentuannya dengan dia. Roket dengan ekor api itu semakin cepat dan semakin cepat. Ketika mendekati pos pemeriksaan Jieshan, ia ditemukan oleh Jiang Pu yang menjaganya. Benda fana seperti itu sama sekali tidak dapat melewati blokade pos pemeriksaan gunung batas. Jika mengenai perisai pos pemeriksaan gunung batas, benda itu akan langsung hancur. Ekspresi penasaran muncul di wajahnya. Ia ingin melihat bagaimana benda aneh ini pecah berkeping-keping. Ia semakin penasaran tentang siapa yang membuat benda ini dan apa fungsinya. Saat Jiang Pu memperhatikan, roket itu telah tiba di atas pos pemeriksaan gunung batas Sekte Shenluo. Dia mengira roket itu akan hancur berkeping-keping selanjutnya, tetapi apa yang terjadi di depan matanya membuatnya membuka mulut lebar-lebar. Karena memantulkan kekuatan spiritual yang dipancarkan dari kepala roket, sebuah lorong entah kenapa terbuka dalam formasi pos pemeriksaan gunung batas Sekte Shenluo, dan roket itu melewati formasi pos pemeriksaan gunung batas Sekte Shenluo tanpa benturan apapun. Jiang Pu menatap dengan takjub saat roket itu melesat dari langit. Ia tidak punya cara untuk mengejar kecepatan itu. Jimat pemecah formasi. Jimat pemecah formasi mana yang digunakan oleh guru ini? Bagaimana mungkin jimat itu bisa menghancurkan formasi di sini? Gumamnya dalam hati. Jimat memecahkan susunan bukanlah jimat yang sangat langka. Setiap ahli susunan yang memiliki susunan laut cahaya bintang dapat memasaknya. Jimat untuk menghancurkan formasi berisi pengetahuan master formasi tentang cara menghancurkan formasi. Tidak semua formasi dapat dihancurkan. Jimat pemecah formasi normal memerlukan waktu untuk berpikir dan menilai setelah melemparkan. Biasanya diperlukan beberapa hingga puluhan napas sebelum formasi dapat dipatahkan. Jimat menghancurkan formasi pada roket adalah jimat yang secara khusus digunakan untuk menghancurkan formasi gunung batas Sekte Shenluo. Jimat ini akan menghancurkan formasi tersebut segera setelah diaktifkan. Inilah yang membuat Jiang Pu terkejut. Seseorang harus sangat memahami formasi besar pegunungannya sendiri untuk dapat menciptakan jimat yang tepat sasaran untuk menghancurkan formasi tersebut. Jiang Pu melihat ke arah roket itu terbang. Dia semakin penasaran apakah roket itu akan terhalang oleh formasi besar di sisi yang benar. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai hasil ini. Dengan kecepatan roket, jarak 200 mil dapat dicapai dalam sekejap. Ketika dia melihat jejak roket melewati puncak pegunungan batas Zhengdao dengan tenang tanpa henti, ekspresi wajahnya menjadi. Asalnya bukan klan Shenluo yang malu. Jika semua orang kehilangan muka, mereka tidak akan saling bermusuhan.
Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah kemana benda aneh itu terbang? Orang yang memiliki pertanyaan yang sama dengan Jiang Peu adalah Ying Hou, tetua yang menjaga inti emas dari sekte yang saleh. Shen Luo dan tidak dapat berhenti saat roket itu terbang di atas kepalanya. Dilihat dari arah terbangnya roket, beberapa tetua jin dan baik dari pihak benar maupun pihak jahat tidak dapat menentukan target roket tersebut. Setelah roket memasuki cakupan pengaruh jalur lurus, sistem di dalam roket secara otomatis terhubung ke sistem satelit drone. Roket mulai mengubah arah, sengaja menghindari kekuatan besar di jalur di depannya untuk menghindari intersepsi terlebih dahulu. Perubahan arah ini juga membuat para konservasi yang menemukan roket di sepanjang jalan tidak mungkin menentukan target akhir roket. Roket itu mengeluarkan banyak suara. Dan meskipun mereka sengaja menghindari area yang banyak dilalui biksu, roket itu tetap menimbulkan kehebohan. Itu diluncurkan, kecepatannya terlalu cepat untuk dikejar oleh biksu biasa. Di puncak Cijian, senjata ajaib kelahiran Li Chen terhubung ke sistem satelit drone. Dan melalui sistem ini juga terhubung ke sistem navigasi roket. Berbagai data melintas di depan matanya. Data ini merupakan referensi penting. Satu-satunya data referensi untuk roket yang ia buat adalah data dari pengungsi terakhir dari Pulau Tianhai. Data dari peluncuran aktual ini akan memberikan dasar teoritis untuk meningkatkan roket dan membantu bagian mana yang perlu ditingkatkan kinerja roketnya. Bahan bakar pada digunakan untuk pertama kali, dan rasio daya dorong pembakaran terhadap berat menjadi dasar teknologi terbarunya. Faktanya, dalam senjata ajaib kelahirannya Quantum 01, ia telah menguji data roket melalui simulasi teknologi, tetapi masih ada beberapa kesenjangan antara kenyataan dan simulasi. Semuanya baik-baik saja, setidaknya kinerja roket memenuhi persyaratannya dan tidak ada masalah yang dapat mempengaruhi kinerja roket. Bab 333 Serangan. Melihat kuil Qianye dari langit, sekte Buddha terbesar di benua Shu Utara, memiliki ribuan gunung yang membentuk bunga Buddha. Bunga Buddha ini juga merupakan formasi besar yang melindungi kuil Qianye. Di kuil Chiba, Yang Mulia Huijing sedang duduk di aula Buddha. Dia bukan satu-satunya yang mulia yang terjaga di kuil Chiba. Dia bukanlah orang terhormat yang dibangkitkan oleh kuil Qianye untuk menjaga kuil, tetapi dibangkitkan darinya karena membunuh dua orang muridnya. Meskipun dia sangat terlibat dalam ajaran Buddha, dia masih sangat sedih atas kematian kedua muridnya. Kedua arhat agung itu telah bersama selama ratusan tahun dan sangat berharga. Oleh karena itu, setelah kembali ke kuil Qianye, Yang Mulia Huijing tidak dapat langsung berkonsentrasi berlatih. Orang yang sebenarnya bertanggung jawab untuk menjaga kuil Qianye adalah Yang Mulia Huike, yang tercepat di benua Shu Utara. Yang Mulia Huike saat ini sedang berpatroli di wilayah pengaruh kuil Qianye untuk mencegah leluhur Yuanying asing memasuki wilayah pengaruh kuil Qianye. Yang Mulia Huijing melantunkan kitab suci Buddha dengan lembut. Pikirannya kosong, dan kitab suci Buddha di mulut membentuk kekuatan yang membawa kedamaian bagi keselamatan. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, merasa sedikit kesal karena dia mempengaruhi pada saat kritis memperbaiki pikirannya. Dengan paksaan yang menekan sedikit kekesalan di hatinya sekali lagi, dia menyadari bahwa memang ada yang salah dengan dirinya. Dengan kondisi pikirannya, dia seharusnya tidak mudah marah. Dia merasakan apa yang memengaruhi pikirannya dan menemukan bahwa makhluk aneh yang menyemburkan api sedang terbang menuju kuil Chiba. Sebaliknya, benda itu tampak seperti sesuatu yang diciptakan oleh manusia biasa. Tentu saja, kecepatan terbang benda itu sangat cepat. Begitu cepatnya sehingga satu-satunya orang di kuil Qianye yang dapat terbang dengan kecepatan itu adalah Yang Mulia Huike. Yang Mulia Huijing mengalihkan perhatiannya dari dunia luar. Ia tidak perlu mempedulikan situasi ini. Jika ia harus mengurus hal-hal seperti itu, ia tidak perlu berlatih lagi. Tugas utama seorang Naschen Soul di level pertama dalam sekte besar adalah berlatih. Semua sumber daya sekte harus digunakan untuk mendukung latihan Naschen Soul. Sebab hanya ketika jiwa baru lahir cukup kuat, sekte-sekte besar dapat dipastikan memperoleh pijakan di benua Shu Utara. Oleh karena itu, leluhur menempati sumber daya terbanyak di sekte-sekte besar, tetapi tidak pernah ikut campur dalam urusan memperoleh momentum dan sumber daya mereka saat ini. Yang Mulia Huijing hanya memusatkan perhatian dan mengurangi pengaruh dunia luar terhadap pikiran. Ketika para arhat di kuil Qianye menemukan roket tersebut telah mencapai sekitar kuil Qianye. Meskipun Li Chen belum pernah melihat formasi pelindung kuil Qianye, dia mengetahui beberapa hal tentangnya. Ini berkat kerja intelijen yang dilakukan oleh perusahaan dagang Tianxing. Slip giok itu berisi beberapa catatan tentang formasi pelindung kuil Chiba. Bagi master formasi lainnya, catatan-catatan itu hanya sekilas gambaran besar dan tidak memiliki makna praktis. Namun bagi Li Chen, ia menemukan kelemahan dalam formasi pelindung kuil Qianye melalui analisis dan perhitungan senjata ajaib penyelamat nyawanya Quantum 01. Terlebih lagi, dia menggunakan kelemahan ini untuk menggambar jimat untuk menghancurkan formasi, dan jimat itu berada di kepala roket. Li Chen menggunakan sistem sonar dan kamera di depan roket sebagai mata dan telinganya, berbagi pemandangan di depan roket. Awalnya, energi yang dibutuhkan oleh sistem sonar bukanlah sesuatu yang dapat dibawa oleh roket,
Tetapi dengan motor Lingxi, situasi ini berubah. Alasan mengapa sistem sonar yang relatif berbeda dari dunia ini digunakan sebagai pengganti pemindaian susunan tradisional dan sarana lain di dunia transmisi abadi adalah karena sistem sonar merupakan sarana deteksi yang tidak dijaga di dunia transmisi abadi. Serangan roket ke kuil Chiba bukan sekadar eksperimen, tetapi juga mencatat data penting. Setelah kejadian ini, kelemahan pada formasi pelindung kuil Chiba kemungkinan besar akan diisi oleh formasi master, dan akan sulit untuk dengan mudah menembus formasi pelindung kuil Chiba lagi. Namun, dengan informasi tentang formasi kuil Chiba yang terekam oleh roket, Li Chen dapat memperoleh lebih banyak data tentang formasi perlindungan sekte, sehingga ia dapat menghancurkan formasi perlindungan sekte tersebut di waktu lain. Roket itu terbang ke depan formasi pelindung kuil Chiba, dan jimat penghancur formasi di kepala panah roket itu diaktifkan. Dalam kunjungan bersama Li Chen, ia melihat kuil Chiba yang sebenarnya, dengan wilayahnya yang luas dan kuil Buddha yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak memilih pusat bunga Buddha, karena pasti ada keberadaan yang kuat di sana. Anda tidak bisa begitu saja mengirimkan roket sebagai hadiah dari jarak ribuan mil jauhnya kepada makhluk yang kuat, hanya agar makhluk itu dapat membawanya dengan mudah. Sasaran serangannya adalah sudut bunga Buddha besar di kuil Qianye. Dia tidak tahu di mana itu, tetapi ada lebih banyak kuil Buddha di sana. Roket itu terbang ke tempat itu dan meluncur turun. Saat berada di udara, jimat ketiga tingkat 3 di roket itu semuanya aktif. Ini adalah Thundercloud Talisman, yang dibuat Li Chen menggunakan bahan-bahan kelas 3 yang diperolehnya dengan susah payah. Terlalu langka. Dia tidak bisa melakukan pembelian dalam jumlah besar, jadi dia hanya bisa membeli bahan-bahan kelas 3 ini bersama dengan bahan-bahan kelas 3 lainnya. 3. Teknik awan guntur, diaktifkan. Dan 3 awan guntur yang saling tumpang tindih tiba-tiba muncul di sudut atas bunga Buddha yang besar. Awan petir itu berkumpul dengan kecepatan yang luar biasa cepat, begitu cepatnya sehingga awan petir itu telah selesai mengisi muatan sementara roket masih jatuh. Hal ini juga berkat energi spiritual yang melimpah di kuil Qianye. Kuat. Dengan suara keras seperti itu, beberapa arhat terbang ke udara. Tepat saat mereka terbang ke udara, mata panah roket meledak. Li Chen tidak berniat membiarkan roket itu mengenai sasaran secara fisik. Hanya dengan menggunakan dampak fisik saja, belum lagi kekuatan serangannya, saya khawatir akan sulit untuk menghancurkan formasi tersebut. Roket tersebut meledak saat masih berada lebih dari 100 meter dari bangunan di darat setelah melepaskan teknik awan guntur sebanyak 3 kali. Penandaan ini tidak menggunakan sarana penanaman apapun, melainkan bom termit. Bom rayap seberat 65 kg berisi hampir 200 hulu ledak kecil, yang masing-masing diisi dengan rayap. Termit dapat menghasilkan suhu setinggi 2500 derajat, dan satu bom termit dapat menutupi area seluas ribuan meter persegi. Ketika Li Chen membuat roket, ia berpikir bahwa roket tersebut tidak boleh meninggalkan jejak apapun setelah ledakan. Kebakaran itu dipicu oleh kepala panah, dan pola diri khusus dalam keseluruhan pola pembentukan roket yang dipicu, menyebabkan badan roket berubah menjadi pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya di udara. Pecahan-pecahan kecil ini, bersama dengan rayap dari hampir 200 hulu ledak bom kecil, secara bersamaan menyala dan meledak, membentuk hujan api di udara. Awalnya, dengan kekuatan bom termit, tidak mungkin menimbulkan kerusakan pada sekte besar seperti kuil Chiba. Hal ini akan terjadi bahkan jika roket tersebut menembus formasi pelindung di luar. Formasi berbagai kuil Buddha sudah cukup untuk melindungi diri dari kehancuran oleh makhluk-makhluk duniawi tersebut. Namun, pada awalnya, teknik awan petir meletus, dan banyak sekali petir yang jatuh dari langit. Arhat yang lemah dibunuh secara langsung persiapan tanpa apapun. Bahkan Arhat yang mengaktifkan senjata sihir pertahanan ditekan oleh 3 teknik awan guntur dan tidak dapat melakukan apa-apa, apalagi membantu orang lain. Yang paling mengerikan dari teknik awan petir bukanlah serangan terhadap para arahat yang terbang di area ini, melainkan serangan terhadap kuil Buddha di bawahnya. Petir yang mengerikan menyambar formasi kuil Buddha. Formasi ini hanya dapat bertahan terhadap kerusakan dari para garasi di tahap awal Jindan. Oleh karena itu, susunan sihir kuil Buddha di bawah hancur satu demi satu, dan guntur serta kilat terus menyerang. Setelah kehilangan perlindungan dari formasi pertahanan, petir itu menyerang para pendeta yang masih hidup olah memiliki kehidupan. Sebenarnya ini adalah petir. Setiap biksu menarik petir untuk menyerang. Sebaliknya, ketika menyerang kuil Buddha itu sendiri, daya rusak teknik awan petir tidak begitu besar. Lalu api pun turun. Jika suatu tempat terbakar, para biksu di sana masih memiliki cara untuk menyalakan api. Bahkan jika mereka diserang oleh teknik awan petir, mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan kuil Buddha. Namun, dalam jangkauan bom termit, hampir 1000 sumber api, yang membuat para pendeta yang diserang teknik awan guntur putus asa. Banyak pendeta yang terkena dampak dari teknik awan petir. Percikan ini adalah rayap. Selama biksu tersebut belum berada dalam tahap arhat, percikan ini akan menjadi ancaman yang mematikan jika mereka tidak mampu melawan. Bahkan jumlah pendeta yang dibakar secara langsung oleh teknik awan petir tidak sebanyak jumlah pendeta yang dibakar oleh rayap.
Sebuah sosok Buddha besar muncul di udara, dan sosok Buddha itu mengelurkan tangannya untuk menangkap awan petir, yang kemudian langsung tersebar. Termit, yang konon tidak akan padam sebelum terbakar habis, menjadi jinak dan patuh seperti domba saat menghadapi kekuatan ini. Yang Mulia Huijing melihat situasi tragis di kuil, dan dia tidak dapat menahan perasaan kesal. Kalau saja dia tidak menutup pikirannya, kuil itu tidak akan mengalami kerugian sebesar itu. Para pendeta yang meninggal dengan cara tragis seperti itu bahkan tidak dapat mengawetkan tubuh mereka secara lengkap karena pengaruh sihir termit atau sihir awan petir. Meskipun api berhasil dipadamkan, tidak banyak bangunan yang terbakar yang dapat digunakan. Rayap terbakar dengan sangat baik, dan semua kuil Buddha terbuat dari kayu. Derajat. Cahaya merah menyala di mata gambar Dharma Yang Mulia Huijing, dan sedikit kekuatan spiritual yang tak terkendali menyapu area api, dan bangunan itu rusak lagi di bawah kekuatan yang mengerikan. Ia telah berusaha menghilangkan hambatan mental karena masalah kondisi mentalnya. Namun sayang, tepat saat ia mencoba menjelaskan masalah mentalnya, roket menyerang kuil Chiba. Akan tetapi, ketika ia merasa harus menanyakannya, ia dengan paksa menghentikan penanganan masalah mentalnya, yang malah memperburuk kondisi mentalnya. Ketika ia mengambil tindakan, ia menemukan bahwa karena penyelamatannya terlambat, kuil Chiba telah kehilangan sedikitnya ratusan biksu, termasuk beberapa arahat. Keadaan pikiran sekali lagi mempengaruhi. Setelah pukulan berikutnya, masalah mental ini memburuk dan menjadi setan mental. Ketika pertama kali mengembangkan iblis dalam dirinya, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatannya sendiri, dan ketidakstabilan apapun dalam kekuatan menyebabkan semua bangunan yang baru saja diselamatkannya dihancurkan oleh tangannya sendiri. Yang Mulia Huijing, yang sedang duduk di aula utama Buddha, wajahnya sepucat kertas emas dan aliran darah menyembur keluar dari mulutnya. Ada kilatan cahaya merah di matanya dari waktu ke waktu, yang merupakan setan di dalam yang mempengaruhi pikiran. Meskipun para pendeta Buddha tidak mudah terpengaruh oleh setan batin karena keterampilan yang mereka miliki, namun jika setan batin itu muncul, dampaknya akan lebih serius dibandingkan dengan pendeta lainnya. Yang Mulia Huijing mengeluarkan ramuan tingkat 4 dan menelannya untuk menekan roh jahat di dalam dirinya. Ia juga menggunakan beberapa mantra untuk menyampaikan pesan. Citra Dharma di udara luar telah menghilang. Amitabha. Suara-suara Buddha terdengar, dan 4 sosok yang memasuki aula Buddha. Keempat arhat ini telah mempelajari ajaran Buddha secara mendalam. Arah penelitian para praktisi Buddha berbeda-beda. Misalnya, mereka yang mengajarkan Dharmakara melindungi Buddha dengan kekuatan tempur mereka. Kekuatan mereka hanyalah hasil sampingan dari menanamkan prinsip-prinsip Buddha. Keempat arhat ini adalah arhat yang ditunjuk khusus oleh kuil Chiba untuk melawan setan dalam diri, dan mereka bersiaga setiap saat. Dalam sekte besar seperti kuil Kianye, terdapat begitu banyak praktisi Buddha sehingga akan selalu ada setan di dalam diri para biksu. Terlebih lagi, ketika roh jahat dalam diri seorang praktisi Buddha datang, mereka sangat ganas. Satu gerakan yang salah dapat menyebabkan bencana, jadi ada arhat profesional seperti itu. 4 arhat mengelilingi Yang Mulia Huijing dan membacakan kitab suci Buddha. Saat ia membaca, bunga teratai emas jatuh dari langit. Cahaya merah di mata Yang Mulia Huijing menghilang, dia perlahan menutup matanya, dan ketenangan kembali ke wajahnya. Bab 334 Pengaruh. Li Chen tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya di kuil Kianye, dan dia tidak dapat mengetahui situasi di tempat kejadian setelah roket meledak. Namun, rencana strategi dilaksanakan dengan sempurna, dan senjata ajaib kelahiran Kuantum 01 telah mencakup hasil pertempuran. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa kemenangannya akan lebih besar dari apa yang dibayangkannya dan lebih besar dari simulasi senjata ajaib penyelamat nyawanya Kuantum 01. Formasi bunga Buddha yang sempurna di kuil Kianye kehilangan satu sudut. Pertahanan sudut itu pertama kali ditembus oleh 3 teknik awan petir, dan kemudian api dinyalakan oleh termit. Yang Mulia Huijing berusaha memuaskan api, tetapi roh jahat dalam dirinya meletus dan menyebabkan kerusakan lebih lanjut, menghancurkan semua bangunan di sudut itu. Dibandingkan dengan kehancuran yang dipicu oleh setan dalam diri Yang Mulia Huijing, kerusakan yang dilakukan oleh Li Chen tidak ada apa-apanya. Saya kira Li Chen tidak menyangka bahwa sebuah roket yang tidak bernilai besar benar-benar dapat melukai orang-orang terhormat. Yang Mulia, itu adalah eksistensi yang setingkat dengan leluhur jiwa baru lahir di antara para bersenjatakan Buddha. Dengan cara peluang antara leluhur Naschen Soul terselesaikan, hampir tidak mungkin bagi leluhur Naschen Soul pada level ini untuk terluka. Namun, cedera yang paling menyusahkan bagi Yang Mulia Huijing disebabkan oleh setan dalam dirinya. Meskipun roh jahat dalam diri Yang Mulia Huijing ditekan oleh 4 arhat yang ahli dalam filsafat Buddha, roh jahat itu hanya ditekan. Dapat dikatakan bahwa untuk waktu yang lama di masa mendatang, Yang Mulia Huijing tidak akan dapat melakukan apapun. Ia harus segera menyendiri. Periode waktu ini bisa berlangsung selama beberapa tahun, mungkin puluhan tahun, atau bahkan ratusan tahun. Setan dalam diri tidak terlihat dan tidak berwujud, dan begitu terbentuk, sulit untuk mengusirnya. Kalau setan di dalam diri itu kebetulan terjadi dengan setan di surga ketika ia muncul,
dan setan di surga itu menyebar ke dalam pikiran, maka terjadilah lipatan-lipat ganda. Serangan terhadap kuil Chiba tidak dapat disembunyikan. Hujan api dari rayap dan awan petir mengerikan yang terbentuk oleh teknik awan petir, dapat terlihat jelas bahkan dari jarak ratusan mil. Selain itu, selalu ada beberapa mata-mata dari sekte lain dalam setiap sekte besar. Mereka mungkin bukan personel intelijen profesional, tetapi mereka adalah saluran untuk mewartakan intelijen. Segera setelah kuil Qianye diserang, 5 sekte besar lainnya mengetahuinya, dan kemudian beberapa kekuatan besar pun mengetahuinya. Dalam beberapa hari berikutnya, berita itu terus menyebar. Tentu saja, ada banyak jenis rumor. Beberapa orang yang bertikai bahkan mengatakan bahwa kuil Qianye diserang oleh leluhur Yuanying sendiri. Argumen ini dianggap sebagai fakta oleh banyak pihak yang berwenang, karena belum lama ini ada rumor bahwa leluhur Naschen Soul dari kekuatan luar benua telah muncul di benua Shu Utara. Para pihak yang berwenang membuat penilaian seperti itu. Akan tetapi, tidak banyak biksu yang mempercayai keadaan sebenarnya. Makhluk terbang aneh yang diciptakan oleh manusia terbang ke kuil Qianye dari tempat yang jauh, menerobos formasi pelindung kuil Qianye, dan berubah menjadi lautan guntur dan api untuk menyerang kuil Qianye. Pendeta manapun yang berotak normal pasti akan tertawa dan menuduh utusan itu bercanda setelah mendengar rumor ini, karena hal itu tidak mungkin terjadi. Tetapi mereka yang berada di 6 sekte utama tahu bahwa rumor itu benar, dan setelah beberapa hari penyelidikan, mereka juga menemukan asal-usul roket tersebut. Roket itu terbang dari Gunung 10.000, menerobos 2 formasi besar kebaikan dan kejahatan secara berurutan, dan menyerang kuil Qianye dari jarak ratusan ribu mil. Karena Li Tianba, Patriark Lu dan Yang Mulia Huijing bahkan pernah bertarung satu sama lain. Awalnya, tak seorang pun menemukan Li Tianba. Namun seiring penyelidikan semakin mendalam, seseorang menemukan bahwa pada hari roket itu muncul, Li Tianba meninggalkan kota Jieshan sendirian. Ada banyak biksu di pegunungan Shiwan yang memiliki dendam terhadap kuil Qianye, tetapi tidak banyak dari mereka yang mampu melancarkan serangan seperti itu. Secara teoritis, Li Tianba tidak memiliki kemampuan seperti itu, tetapi siapa yang bisa melakukan kontak dengan formasi besar di gunung batas antara sisi benar dan sisi jahat, dan dia juga menunjukkan tingkat keterampilan formasi yang baik. Dia menjadi salah satu tersangka. Jika bukan karena kehadiran Patriark Lu di sekte Shenluo, dia mungkin sudah dipanggil kembali ke sekte untuk diinterogasi sekarang. Pertanyaan dari sekte Shenluo bukanlah pertanyaan biasa. Sekte Shenluo menggunakan formasi besar di dalam sekte untuk memanggil jejak kekuatan iblis guna menguji hati nurani seseorang. Namun, semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula risiko yang menarik kekuatan iblis. Namun meski begitu, akhir-akhir ini, baik 3 tetua jindan di pos pemeriksaan Jieshan dari sekte Shenluo maupun 3 tetua jindan di pihak yang benar telah memandang Li Tianba dengan mata aneh. Ada ketakutan yang mendalam di dalamnya. Semakin baik izinnya dengan Li Tianba, semakin dia merasa bahwa masalah ini ada izinnya dengan Li Tianba. Jika ke-6 tetua jindan tidak memiliki hubungan dengan Li Tianba karena kepentingannya, mereka mungkin telah melaporkan kekayaan mereka sejak lama. Alasan mereka tidak melakukannya adalah karena Li Tianba memberi terlalu banyak. Melalui saluran Li Tianba, mereka dapat meminta guru Li Chen untuk membuat ramuan tersebut. Belum lagi para tetua jindan dari sekte Shenluo, bahkan para tetua jindan di pihak yang benar yang berasal dari sekte Shushan tidak dapat meminta guru Li untuk membuat pil kapan saja. Perawatan ini. Para tetua jindan lainnya dari sekte Shushan semuanya harus mengantre, tetapi saluran Li Tianba memungkinkannya untuk melewati antrean. Hampir selama dia menyediakan bahan-bahan yang disertifikasi, ramuan tingkat tinggi tingkat 3 akan dikirimkan dalam waktu seminggu. Hubungan kepentingan semacam ini lebih kokoh daripada hubungan persahabatan biasa dan kecil kemungkinannya untuk dikhianati. Bahkan jika mereka hidup di Li Tianba, itu hanya akan memperdalam kemiskinan, dan mereka akan mendapatkan lebih banyak daripada kerugian yang mereka alami. Butuh waktu sebulan penuh agar kejadian ini berkelanjutan angsur berkurang. Namun saat dampaknya baru mereda, berita lain kembali panasnya kejadian penyerangan kuil Chiba. Berita datang dari suatu tempat bahwa Yang Mulia Huijing terluka parah dalam serangan itu. Sumber berita ini tidak dapat dilacak, tetapi karena masalah ini melibatkan tingkat leluhur jiwa baru lahir, hampir tidak mungkin itu salah. Karena tidak ada seorang pun yang berani menyebarkan rumor tentang Patriark Yuanying, terutama Patriark Yuanying dari sekte besar. Setelah berita itu keluar, kuil Qianye tidak membantah rumor tersebut, yang selanjutnya menjamin keaslian berita tersebut. Setelah berita ini keluar, Li Tianba yang semula curiga banyak orang, tak lagi curiga siapapun. Tidak ada yang percaya bahwa Li Tianba mampu menyakiti Yang Mulia Huijing, dan sebaliknya, Patriark Lu menjadi tersangka terbesar. Wajar saja jika seorang iblis tua seperti Patriark Lu memikirkan cara untuk membalas dendam tepat setelah dia berdiskusi dengan Yang Mulia Huijing. Faktanya, saat penyelidikan terhadap serangan kuil Qianye semakin mendalam, ke-6 sekte utama semuanya menemukan bahwa serangan itu sebagian besar tidak disengaja. Kekuatan roket sesungguhnya hanya 3 mantra awan petir ditambah hujan api. Selain itu, kuil Chiba tidak pernah menduga akan ada serangan di kuil itu dan sama sekali tidak siap.
sehingga roket itu menyebabkan kejadian seperti itu. Jika roket menyerang lagi, ia akan menyerang gerbang sekte besar manapun. Sekte besar yang dipersiapkan dengan baik akan memobilisasi kekuatan formasi untuk secara paksa mencegat roket ketika mereka mendekat. Formasi perlindungan sekte tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, tetapi juga dapat aktif menyerang di bawah kendali master formasi. Tentu saja, gerbang gunung tersebut telah damai terlalu lama, hampir puluhan ribu tahun, sehingga menyebabkan para penyihir yang bertugas di formasi gerbang gunung kehilangan kewaspadaan mereka. Kerugian terbesar bagi kuil Chiba bukan berasal dari roket, atau bukan secara langsung dari roket, tetapi dari setan mental yang tiba-tiba muncul dalam diri Yang Mulia Huijing. Dibandingkan dengan iblis dalam diri Yang Mulia Huijing yang hanya menghancurkan area yang sudah rusak, dalam sejarah, kerugian yang disebabkan iblis dalam diri leluhur jiwa baru lahir jauh melebihi yang dialami Yang Mulia Huijing. Li Chen menatap kosong pada informasi yang dikirim oleh perusahaan perdagangan Beishu. Ia mencakup berita terkini tentang serangan terhadap kuil Qianye. Dia jarang terlibat dalam urusan internal sekte, jadi wawasan sekte tentang serangan terhadap kuil Chiba tidak dilaporkan kepadanya. Namun, sistem intelijen perusahaan dagang Beishu tidak lebih buruk dari 6 sekte utama. Li Tianba. Li Tianba menggunakan pesawat tak berawak untuk menemukan 2 murid Arhat Agung dari Yang Mulia Huijing, yang dibunuh oleh Patriark Lu. Karena alasan ini, Yang Mulia Huijing sangat marah sehingga ia pergi menemui Patriark Lu secara langsung, dan kedua belah pihak bertengkar. Serangan roket di kuil Chiba merupakan katalis bagi setan dalam diri Yang Mulia Huijing. Li Chen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Mereka telah diganggu oleh kuil Chiba selama ini. Tetapi setelah mengetahui bahwa kuil Chiba telah memiliki balas dendam yang jauh melampaui imajinasi mereka, suasana hati mereka membaik dan mereka merasa segar kembali. Bahkan ranah mereka berdua mengalami sedikit peningkatan. Li Chen tersenyum sesaat, kemudian dia memanggil sebuah gambar melalui senjata ajaib penyelamat nyawanya Quantum 01. Satu bagian otaknya terfokus pada gambar ini, dan bagian gambar lainnya menunjukkan tempat persembunyian leluhur tua Wang Zhao. Ini bukan hanya rumah leluhur Wang Zhao, tetapi juga merupakan benteng penting perusahaan perdagangan Tianxing. Saat ini, Patriark Wang Zhao baru saja keluar dari benteng itu. Tentu saja hal ini memiliki perenang, yaitu postur orang tersebut yang telah dikumpulkan sebelumnya. Patriark Wang Zhao masih terbang dengan kecepatan yang menguasai tahap Jindan, dan tampaknya dia masih memiliki kekuatan. Otak Li Chen dengan cepat menentukan kemana tetua Wang Zhao mungkin pergi berdasarkan arah perjalanannya. Orang yang bisa membuat Patriark Wang Zhao keluar secara pribadi seharusnya bukanlah orang yang tidak dikenal. Karena Patriark Wang Zhao tidak menyadari bahwa dirinya berada di tengah-tengahnya, arah di mana dia bergerak pasti terkait dengan targetnya. Setelah beberapa pertimbangan, Li Chen melihat nama yang familiar di arah ini. Kuil Wanfo adalah sekte Buddha yang dianggap di atas rata-rata di benua Shu Utara. Namun, tidak hanya ada satu kuil Wanfo. Adalah kuil Wanfo di benua Beishu. Ia menjadi tertarik pada kuil Wanfo. Anda tahu, bahkan 6 sekte besar tidak membangun cabang di pulau atau benua di tempat lain. Tetapi kuil Wanfo bisa. Selain itu, kuil Wanfo hanya ada di benua Beishu dan Pulau Tianhai. Atau adakah kuil Wanfo di benua lain? Bagaimanapun, dalam arah gerakan Patriark Wang Zhao, kuil Wanfo adalah satu-satunya target yang dibayangkan oleh Li Chen. Li Chen menempelkannya, mengeluarkan cakram giok identitasnya, dan mengirim pesan kepada gurunya, Tetua Su. Isi pesan itu adalah untuk memberitahu sang guru bahwa ia telah memperoleh informasi tentang leluhur Yuanying dari perusahaan dagang Tianxing dari seorang sahabat yang telah menerima bantuannya, dan bahwa leluhur Yuanying telah muncul di kuil Wanfo. Tetua Su tidak meremehkan berita tentang muridnya. Muridnya sekarang memiliki jaringan hubungan yang lebih luas di benua Shu Utara daripada dirinya sendiri. Antara para mitra independen, semuanya memiliki hubungan dengan muridnya. Hubungan antara Li Chen dan para pemenang Jindan tidaklah setara. Para berlangganan Jindan itu secara aktif berusaha untuk mendapatkan hati Li Chen. Hal ini terutama disebabkan oleh pepatah tentang keberuntungan Li Chen. Dan serangan oleh leluhur Yuanying hanyalah bukti betapa baiknya kekayaan Li Chen. Jika benar-benar ada seorang kenalan yang menemukan keberadaan leluhur Yuanying dari perusahaan dagang Tianxing, dia mungkin akan melihat berita itu untuk menyenangkan Li Chen. Tidak lama kemudian, Li Chen melihat leluhur Zuo terbang keluar dari gerbang gunung melalui sistem satelit drone. Perjalanan leluhur Zuo tidak menyebabkan benturan di ruang sekitarnya seperti terakhir kali. Dari gambar yang dikirimkan dari sistem satelit drone, sosok leluhur Zuo dapat terlihat dengan jelas. Patriark Zuo menahan auranya sendiri, dan tampaknya dia mempercayai informasi Li Chen. Li Chen tidak tinggal di sekte itu lagi. Meskipun ia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran leluhur Yuanying, ia dapat membawa masalah bagi leluhur Wang Zhao. Chen adalah seorang pemegang saham Jindan, biarkan dia pergi. Tetua Su menerima berita dari formasi sekte ketika Li Chen meninggalkan gerbang gunung. Meskipun Li Chen tidak melaporkan pertempuran terakhirnya dengan 2 kapal belas yang melibatkan Jindan, 4 terbang dan jejak formasi pada kapal terbang tersebut ditemukan di tempat kejadian setelahnya. Dengan kata lain,
Sedikitnya 4 biksu Jindan ikut serta dalam pertempuran itu, dan terbang itu tertinggal, sehingga biksu Jindan tersebut tentu saja dibunuh oleh Li Chen. Kemampuan melawan Li Chen terbukti dengan ini, dan Elder Su tidak ingin terlalu membatasi perkembangan Li Chen. Meskipun kekayaannya memiliki bahaya, namun sangat mungkin juga membawa manfaat bagi Li Chen. Lihatlah prestasi Li Chen saat ini, yang juga merupakan hasil dari keberuntungan. Bab 335 Kelompok Keluar. Kepala biara F. Aneng dari kuil Wanfo tersenyum dan membungkuk kepada Patriark Wang Zhao. Dia tidak tampak seperti seorang biksu Buddha, tetapi tersenyum seperti seorang pengusaha. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan mengatakan ini. Kuil Wanfo memiliki status khusus di dunia barat abadi. Kuil Wanfo tidak menempati satu tempat dan mengembangkannya dengan tenaga yang kuat, tetapi menyebarkan warisannya ke seluruh dunia inovatif. Benua baru dan membangun kembali kuil Wanfo di benua baru. Ini berarti bahwa kuil Wanfo tidak pernah menjadi sekte yang kuat, dan sebagian besar kuil Wanfo bahkan tidak memiliki yang mulia. Cara agar kuil Wanfo bisa bertahan hidup adalah dengan tidak ikut serta dalam perjuangan kekuatan manapun. Mereka hanya menyediakan transmisi informasi jarak jauh. Tentu saja, perenangnya adalah membayar harga yang cukup. Setiap kuil 10.000 Buddha adalah stasiun pangkalan komunikasi lintas benua, dan metode pengiriman informasi merupakan rahasia mutlak kuil 10.000 Buddha. Patriark Wang Zhao datang ke kuil Wanfo untuk mengirim pesan ke kantor pusat perusahaan perdagangan Tianxing. Untuk memulai transmisi pesan lintas benua, kuil Wanfo perlu membayar harga yang cukup besar, dan Patriark Wang Zhao, yang datang untuk meminta bantuan kuil Wanfo, membayar harga yang lebih besar lagi. Mohon tunggu selama 3 jam, Grand Master Wang. Saya perlu membuat beberapa persiapan di sini, kata Master Faneng setelah mengundang Grand Master Wang Zhao ke aula dan duduk. Menghadapi leluhur tua yang berada pada tahap jiwa baru lahir, sikap Guru F. Aneng tidak rendah hati ataupun sombong, yang menunjukkan bahwa Guru F. Aneng memiliki kepercayaan diri. Mungkin kuil Wanfo tidak menyerang perusahaan dagang Tianxing, tetapi kemampuannya untuk mengirimkan informasi ke seluruh benua memberikan status khusus. Yang tidak diketahui itulah yang menakutkan. Kuil Wanfo di Pulau Tianhai diusir oleh sekte Mingxin, tetapi ruang hidupnya masih ditindas. Ini adalah tindakan ketidaktahuan tentang kisah dalam kuil Wanfo. Mustahil bagi kuil Wanfo untuk mengirimkan para pendeta agungnya untuk memecahkan masalah demi kekuatan sebuah pulau kecil. Sehingga kuil Wanfo di Pulau Tianhai telah mundur dan bahkan mungkin mundur kembali ke benua Beishu. Namun, tidak diketahui apakah Yang Mulia kuil Wanfo akan membalas dendam terhadap sekte Mingxin ketika ia memiliki waktu luang. Saya tahu aturannya, kata Patriark Wang Zhao dengan tenang. Kecepatan aktivasi komunikasi jarak jauh kuil Wanfo bergantung pada ukuran kuil Wanfo setempat. Kecepatan aktivasi yang lambat. Kuil kami hanya memiliki kelas spiritual 2. Saya harap Tetua Wang tidak akan meremehkannya, kata Kepala Biara Faneng sambil tersenyum saat ia menyajikan teh spiritual kepada Tetua Wang Zhao. Apapun sikap Guru Wang Zhao, dia adalah pelanggan penting kuil Wanfo. Kuil Wanfo di benua Shu Utara menjalani kehidupan yang sangat keras, terutama karena sangat sedikitnya kesempatan untuk menggunakan transmisi informasi jarak jauh. Benua Shu Utara adalah benua yang relatif tertutup, dan 6 sekte utama di benua tersebut jarang berhubungan dengan dunia luar. Jadi pelanggan utama kuil Wanfo di sini adalah perusahaan perdagangan lintas benua. Setelah perusahaan perdagangan Tianxing terkena serangan, bisnis kuil Wanfo menjadi semakin buruk. Pesan-pesan yang tidak perlu dipertimbangkan dalam waktu tertentu akan dikirimkan melalui pengiriman bulanan ini. Apa yang dibutuhkan Patriark Wang Zhao adalah komunikasi dalam waktu nyata, yang menghabiskan banyak energi dan biayanya tentu sangat tinggi. Keuntungan dari dibukanya komunikasi lintas benua jarak jauh dan waktu nyata sangatlah menguntungkan. Begitu menguntungkannya sehingga kuil Wanfo di sini dapat memiliki sumber daya untuk melatih lebih banyak lagi arhat. Tepat saat Patriark Wang Zhao duduk untuk menyeruput tehnya, menunggu persiapan untuk komunikasi lintas benua jarak jauh, 6 sekte utama semuanya mengambil tindakan. Leluhur jiwa baru lahir yang tersisa dari 6 sekte utama, di bawah kontak Patriark Zuo sekte Shushan, datang ke kuil Wanfo pada saat yang sama. Li Chen meremehkan pengaruhnya sendiri. Mungkin saat ia berada pada tahap pembangunan fondasi, pengaruhnya sebagai ahli karakteristik tidak banyak berpengaruh pada leluhur jiwa baru lahir. Namun, setelah dia memperoleh ramuan emas dan potensinya perlahan mulai terwujud, bahkan leluhur jiwa baru lahir pun tidak dapat mengabaikan pengaruhnya. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menjadi leluhur Yuanying di usianya sebagai tunangan Jindan, tetapi menjadi kekasih Jindan akhir-akhir ini jelas bukan masalah. Begitu dia menjadi penguasa Jindan akhir, dia akan mampu mendokumentasikan ramuan tingkat 4 untuk leluhur Yuanying. Dan dia akan menjadi penguasa yang harus diperlakukan dengan baik oleh leluhur Yuanying manapun. Ketika dia melaporkan keberadaan pendiri perusahaan perdagangan Tianxing kepada sekte tersebut, Tuan Zuo sangat mementingkan hal itu dan mengirimkan berita tersebut ke 5 sekte utama lainnya. Pada masa normal, 6 sekte utama akan membagi kubu mereka menjadi kubu benar dan kubu jahat, dan akan ada beberapa penjahat kecil di antara sekte-sekte utama. Tetapi ketika menghadapi dunia luar, 6 sekte utama bersatu.
6 leluhur tingkat Yuanying dari 6 sekte besar pergi bersama-sama. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa ratus tahun terakhir. Kuil Chiba khususnya sangat membutuhkan pertempuran besar untuk meningkatkan moral setelah diserang secara tak terduga. Kecurigaan kuil Qianye terhadap penyerang tidak sama dengan kualitas sekte lain, tetapi ia memiliki penilaiannya sendiri. Dari sudut pandang kuil Chiba, musuh mereka tidak mampu melakukan tindakan sebesar itu. Satu-satunya kekuatan yang dapat menyebabkan kerusakan seperti itu pada kuil Chiba adalah 6 sekte besar. Akan tetapi, kuil Qianye memiliki mata-mata di 5 sekte utama lainnya, dan ke-6 sekte utama tersebut terikat kontrak satu sama lain. Jadi, itu tidak mungkin merupakan perbuatan 5 sekte utama lainnya. Kalau begitu, tersangka terbesarnya adalah perusahaan dagang Tianxing. Mengapa perusahaan dagang Tianxing? Siapa yang meminta perusahaan dagang Tianxing untuk mengirim leluhur Naschen Soul? Perusahaan dagang Tianxing memiliki motif dan kemampuan tersebut. Motifnya ada pada selembar batu giok yang disita dari seorang mitra perusahaan dagang Tianxing memiliki motif dan kemampuan tersebut. Mengenai kemampuannya, tidak seorang pun akan percaya bahwa perusahaan perdagangan multibenua tidak mempunyai sarana khusus. Mengapa roket yang diluncurkan dari Gunung 10.000 menyerang kuil Qianye? Bukankah seharusnya menyerang sekte Shenluo terlebih dahulu? Sekte Shushan dan sekte Qianhuan juga lebih dekat. Kuil Qianye menilai bahwa ini adalah upaya untuk menimbulkan kebencian di antara sekte-sekte utama. Setelah mengetahui bahwa konflik antara sekte Shenluo dan kuil Qianye telah terjadi selama tahap jiwa baru lahir, perusahaan perdagangan Tianxing mengadopsi metode ini. Besar dengan sekte Shenluo. Tidak peduli apa, menurut analisis akhir kuil Qianye, perusahaan perdagangan Tianxing adalah tersangka terbesar. Oleh karena itu, Yang Mulia Huike adalah yang paling aktif. Ia mengambil inisiatif untuk berdiskusi dengan Patriark Zuo dan memimpin operasi ini. Sekte utama. Hal ini pun membuat para leluhur jiwa baru lahir dari 6 sekte utama semakin percaya pada keterangan Li Chen, dan Yang Mulia Huike terus berhubungan dan berdiskusi dengan para leluhur jiwa baru lahir. Pertarungan yang melibatkan leluhur Naschen Soul tidak akan berjalan tanpa rencana. Tidak mungkin mengirim 6 leluhur Naschen Soul dan berakhir tanpa hasil apapun. 6 sekte utama di benua Shu Utara juga akan melemah. Alasan mengapa 6 sekte besar mampu menguasai seluruh benua Shu Utara adalah karena para leluhur Naschen Soul dari 6 sekte besar bekerja sama untuk mengembangkan sebuah kontrak. Pada level Naschen Soul, mereka memiliki kewajiban untuk menghadapi musuh yang bukan dari 6 sekte besar bersama-sama. Aturan-aturan di tingkat Naschen Soul dari 6 sekte utama adalah alasan penting. 6 sekte utama berada pada jarak yang berbeda dari kuil 10.000 Buddha. Akan tetapi kecepatan dari Naschen Soul Patriark, saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya, tidak terbayangkan oleh kekuatan Golden Core. Mereka tidak terlalu dekat dengan kuil Wanfo, tetapi berhenti pada jarak tertentu dan mengelilingi kuil Wanfo. Sebagai leluhur Naschen Soul, mereka secara alami mengetahui jangkauan persepsi bahaya leluhur Naschen Soul, dan kebetulan mereka berhenti di luar jangkauan persepsi bahaya ini. Mereka menantikan kedatangan ke-6 leluhur jiwa baru lahir, lalu mereka akan melancarkan serangan dahsyat, meninggalkan leluhur Wang Zhao tanpa tempat untuk melarikan diri. Li Chen tidak menyadari dampak yang akan ditimbulkan oleh informasi yang dikirimnya. Baru lahir dari 6 sekte besar akan bertindak pada saat yang sama. Ini tidak bisa menyalahkannya. Dia kini telah sampai di luar sebuah lembah, yang merupakan tempat persembunyian leluhur tua Wang Zhao dan markas rahasia perusahaan dagang Tianxing. Seni rahasia menyembunyikan jiwa, memungkinkannya bersembunyi di balik bayang-bayang. Dikombinasikan dengan seni menyembunyikan langit dan menyembunyikan rahasia, ia yakin bahwa selama Patriark Wang Zhao tidak ada di sini, tidak ada yang akan menyalakannya. Dia tidak menggunakan akal budinya, tetapi hanya menggunakan matanya untuk mengamati sekeliling di depannya. Lembah itu sepertinya tidak memiliki energi spiritual sama sekali, seperti lembah biasa. Namun dalam pengamatannya, ia melihat garis-garis kekuatan spiritual dari formasi tersebut, yang menghalangi area lembah ini. Saya membandingkan harta karun hidup saya Quantum 01 dan formasi Starlexi dengan formasi-formasi di lembah ini, dan tidak menemukan formasi yang identik atau bahkan serupa. Formasi di sini benar-benar berbeda dari sistem formasi benua Shu Utara. Hal ini akan membuat master formasi tidak bisa mengandalkan pengalaman sebelumnya dan sulit menemukan titik simpul dalam formasi, apalagi bisa menghancurkan formasi dalam waktu singkat. Di mata Li Chen, setiap garis kekuatan spiritual formasi lembah terlihat jelas. Melalui analisis senjata ajaib penyelamat seumur hidup Quantum 01, diagram desain parsial formasi lembah muncul di tengkorak. Dia tersenyum. Setiap kali dia menggunakan senjata ajaib penyelamat hidupnya, Quantum 01, dia merasa bahwa itu sepadan dengan uang yang dikeluarkan. Meskipun senjata sihir seumur hidupnya Quantum 01 tidak dapat menyerang musuh secara langsung, ia dapat mengendalikan lebih banyak mantra dan senjata sihir. Dengan level yang sama dan membunuh musuh dengan banyak musuh melawan satu. Ini juga alasan mengapa dia memiliki keyakinan untuk datang ke markas rahasia perusahaan perdagangan Tianxing sendirian. Dengan kekuatan tempurnya di tahap Jindan,
Dia tidak takut pada lawan manapun. Tetaplah di luar dan jangan biarkan seorang pun kabur dari sini. Dia melepaskan ular pengubah bentuk roh absolut dan memberikan perintah melalui koneksi pikiran. Ular hantu roh absolut menganggukkan kepalanya. Taring beracun di mulut dapat menembus pertahanan tahap awal Jindan. Selain itu, metode serangan utamanya adalah serangan diam-diam. Li Chen tidak membiarkan ular hantu jiwa mutlak mempercepat promosinya. Jika ular pengubah bentuk roh absolut tidak muncul atas inisiatifnya sendiri, bahkan Li Chen harus mengandalkan hubungan kontrak dengannya untuk dapat dipasang. Yang paling menakutkan tentang dia adalah dia tidak dapat dideteksi oleh pikiran dewa. Dan para pendeta yang terlalu mengandalkan dan percaya pada pikiran dewa, yang membuatnya menjadi pembunuh yang paling menakutkan. Li Chen melepaskan ular hantu roh absolut untuk menghalangi tepi lembah. Tempat ini sangat dekat dengan perisai pelindung formasi lembah, dan indera ilahinya menembusnya tanpa ragu-ragu. Sebelum garis-garis kekuatan spiritual dapat bereaksi, dia mengubah tata letak garis-garis kekuatan spiritual. Teratai putih muncul lagi di bawah kakinya, dan kali ini dia tidak lagi terlihat dan muncul di lembah. Baik dilihat dari langit maupun dari sudut lain di luar formasi, tidak ada bangunan yang terlihat di lembah tersebut. Li Chen tidak menggunakan terlalu banyak otak kali ini. Lebih dari 10 pikiran ilahi menyebar, menjelajahi segala sesuatu di sekitarnya. Dia melangkah masuk ke dalam gua. Aula gua itu sangat besar, dan ada dua yang melibatkan Jindan tingkat menengah yang sedang membicarakan sesuatu. Mereka tidak mengira bahwa dia adalah musuh eksternal. Mereka yang bisa masuk dan keluar dari sini adalah anggota penting perusahaan perdagangan Tianxing. Dengan ditekannya perusahaan perdagangan Tianxing, tidak banyak anggota penting yang tersisa di perusahaan tersebut. Mereka bertanya-tanya mengapa mereka belum pernah melihat menghubungi Jindan ini sebelumnya. Tetapi karena dia memiliki izin untuk memasuki tempat ini, dia pasti salah satu dari mereka. Anda tidak bisa menyalahkan mereka. Hal ini mengakibatkan beberapa wajah yang tidak dikenal selalu muncul di perusahaan dagang Tianxing. Dan kedua kekuatan Jindan tingkat menengah mengira bahwa ini adalah salah satunya. Mereka tidak mengira Li Chen akan merusak formasi dan menerobos masuk tanpa peringatan sedikit pun. Mereka ragu-ragu sesaat, tetapi Li Chen sama sekali tidak ragu-ragu. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan telinga setan yang sangat pelan. Ketika dua orang biksu Jindan tingkat menengah terkena iblis memasuki telinga mereka dan memasuki momen kabur, dua cahaya pedang menembus tubuh mereka. Bab 336 membobol. Gua ini sangat besar. Ini bukan gua biasa, melainkan gua besar yang dibangun dalam bentuk dasar. Gangguan Li Chen tidak mengganggu formasi tersebut, sehingga tidak ada pembudidaya yang menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dua yang melibatkan Jindan tingkat menengah langsung dibunuh olehnya. Mayat-mayat itu ke dalam cincin ruangnya. Indra keilahiannya menemukan koneksi lain terlebih dahulu, yaitu koneksi Jindan awal yang sedang berjalan di lorong. Harus dikatakan bahwa para astronom yang tersisa dari perusahaan perdagangan Tianxing masih berada di tingkat yang sangat tinggi. Begitu mereka masuk, mereka bertemu dengan 3 Jindan yang bermusuhan. Kultivator Jindan tidak mudah ditemukan. Kecuali mereka sangat beruntung, dengan kekuatan besar yang bermusuhan di puncak tahap pembangunan fondasi, akan selalu ada beberapa kekuatan yang dapat menerobos ke tahap inti emas dengan sedikit sumber daya. Secara khusus, 6 sekte utama seringkali secara sengaja melepaskan sejumlah sumber daya pembuatan pil untuk mengurangi kebencian kekuatan kecil dan menengah serta pembudidaya independen terhadap independensi sumber daya dari 6 sekte utama. Selain itu, kekuatan kecil dan menengah serta pembudidaya individu juga telah menemukan cara untuk mengganti sumber daya dalam kekurangan sumber daya jangka panjang, menggunakan beberapa ramuan terlarang untuk secara paksa menembus tahap Jindan. Kultivator Jindan jenis ini yang dengan paksa menerobos tahap Jindan, bisa jadi adalah melibatkan Jindan palsu atau ia akan tetap berada di tahap Jindan awal selamanya dan tidak akan mengalami kemajuan dalam hidupnya. Dapat dilihat bahwa cabang perusahaan perdagangan Tianxing di benua Shu Utara sangat lengkap dalam hal sumber daya. Jika tidak akan mampu membudidayakan begitu banyak cabang Jindan. Semua sekte dan kekuatan besar jarang merekrut Jindan, dan sebagian besar memberdayakan tingkat Jindan memberdayakan diri. Di satu sisi, hanya mitra Jindan yang telah mengebor sendiri yang dapat dipercaya. Kultivator Jindan mengendalikan kekuatan utama sekte dan pasukan. Di sisi lain, ada masalah mata-mata. Siapa yang bisa tahu apakah kekuatan Jindan yang direkrut adalah mata-mata dari kekuatan lain? Teratai putih muncul di belakang tahap awal Jindan di lorong. Pedang iblis di tangan lainnya ke organ vitalnya. Gerakan, lotus step by step, terlalu aneh. Dan Li Chen menyelesaikan pembunuhan pada saat yang sama saat dia muncul. Li Chen memisahkan benda-benda spasial dari mayat dan mengumpulkan semuanya. Pertarungan berakhir sebelum bau darah sempat menghilang. Indra keilahiannya terus menjelajah ke dalam. Di sebuah ruangan di dalam, 15 biksu pendiri fondasi sedang memilah-milah dokumen kertas. Saat pikiran Li Chen bergerak sedikit, 15 pikiran ilahi langsung bertindak pada 15 penggarap fondasi, mematahkan leher mereka. Sosok Li Chen melesat cepat di dalam gua besar itu. Dari pintu masuk gua sampai ke kedalaman gua, hanya dalam beberapa tarikan napas, dia membunuh 36 orang yang ahli.
termasuk 11 orang yang menguasai Jindan. Selama pertempuran, karena tidak ada perlawanan yang layak, 10 Taishuan Divinate Thunder yang disiapkannya tidak pernah digunakan. Ini tidak buruk. Tidak menyebabkan kerusakan apapun di bagian dalam gua. Dia menemukan bahwa dia sedang mendekati inti formasi, dan formasi perlindungan di depannya bahkan lebih ketat. Tentu saja, hal ini tidak mempengaruhinya, tetapi malah mengisolasi aura yang dihasilkan dari tempat lain di dalam gua. Dengan kata lain, kemungkinan dampak pertempuran sebelumnya di gua itu tidak membuat tempat ini khawatir. Di tempat lain di dalam gua, dia tidak menemukan gudang yang seharusnya berada di dalam benteng. Dengan begitu banyak petani berkumpul di sana, bagaimana mungkin tidak ada gudang? Menurut pertimbangannya, gudang kemungkinan ada di depan, jadi keamanannya akan sangat ditingkatkan. Dia melewati formasi dan melihat seseorang di dekatnya. Sang biksu pun menatapnya dengan heran, matanya penuh keheranan. "Siapa kamu? Ini tempat terlarang." Mata Li Chen bertambah. Dia tidak menyangka ada seorang yang termasuk Jindan setingkat tetua agung di sini. Pada puncak tahap Jindan akhir, dia hanya terpilih lagi untuk menerobos ke tahap Yuanying. Keberadaan seperti itu sangatlah penting bagi kekuatan apapun. Tidak heran ia ditempatkan di tempat yang paling aman di dalam gua. Terlebih lagi, energi spiritual di sini sangat kaya, dan itu bukan hanya energi spiritual yang dapat dipancarkan oleh pembuluh darah spiritual tingkat Jindan. Li Chen tidak ragu-ragu sama sekali dan melakukan beberapa tindakan pada saat yang sama. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan lolongan tajam menggunakan metode rahasia iblis masuk ke telinga. Ini adalah serangan pertama dari banyak serangan. Serangan kedua berasal dari dirinya sendiri. Saat melancarkan, iblis memasuki telinganya. Lotus Rising Step by Step juga diaktifkan. Mayat perak muncul di belakang olahraga Jindan, dan 2 pedang terbang menyerang Jindan dari kiri dan kanan. 10 Guntur Ilahi Taishuan juga dipicu. Pada jarak sedekat itu, Li Chen mengaktifkan Heavenly Thunder Possession terlebih dahulu, kalau tidak dia juga akan mempengaruhi. Dalam sekejap, Li Chen melepaskan serangan terkuatnya. Kloningnya Li Tianba pernah melihat seorang berkelahiran Jindan setingkat tetua agung. Di tangan Patriark Lu dari Sekte Shen Luo, dia lemah seperti bayi. Namun, Li Chen sama sekali tidak meremehkannya. Ia baru berada di tahap awal Golden Core. Ada persepsi 2 atau 3 alam antara dia dan kekuatan Jindan di tingkat sesepuh agung. Yakni pada tingkat Jindan, dengan mengandalkan kemampuan yang luar biasa, ia mampu melintasi batas wilayah dan bertarung dengan penguasaan tingkat Jindan menengah dan akhir. Dalam keadaan normal, perbedaan satu tingkat di antara para pemenang Jindan biasa adalah sebesar langit dan bumi. Ini adalah pertama kalinya Li Chen menghadapi seorang cerdas Jindan setingkat ini. Tentu saja, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak meninggalkan jejak kekuatan apapun. Kultivator Jindan itu memang dipengaruhi oleh iblis memasuki telinganya. Dalam hal ini, efek dari teknik rahasia spiritual seperti iblis masuk telinga, terutama bergantung pada semangat sang master. Semangat Li Chen benar-benar sebanding dengan semangat seorang pembalap Jindan akhir, atau bahkan lebih tinggi. Menerima 5 pahala dari surga dan bumi. Metode rahasia serangan mental di alam Jindan sangat langka, dan ini adalah metode serangan khas iblis. Bahkan kemunculan Jindan di tingkat tetua agung pun jatuh ke dalam perangkap. Mayat perak itu menyerang punggung termasuk Jindan tingkat tua-tua agung. Pedang hati menyerang bahu kirinya dari kiri, dan pedang bulu putih menyerang bahu kirinya. Seorang yang melibatkan Jindan biasa pasti akan tertusuk jantungnya oleh serangan Silver Corpse ini, dan pedang hati dan pedang bulu putih juga akan memotong bahunya, terus menusuk lebih dalam dan meningkatkan kerusakannya. Kekuatan pedang ini cukup untuk menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Belum lagi 10 Taishuan Divinate Thunder, yang setara dengan serangan serentak 10 Master Guntur tahap awal puncak Jindan. Namun, hasil pertempuran itu berada di luar dugaan Li Chen.